Bab 41, yang aku rampok adalah hidup. Ada 5 orang yang duduk di ruang resepsi, termasuk Jirumei, 3 pria dan 1 wanita. Salah satu pria berjanggut berada pada tahap pemurnian Ki tingkat 12, dan 3 lainnya berada pada tahap pemurnian Ki tingkat ke-10. Begitu Fang Yu masuk, mata keempat orang itu tertuju padanya. Di antara mereka, lelaki yang berada di tingkat ke-12 tahap pemurnian Ki adalah orang pertama yang mengalihkan pandangan dengan ekspresi jijik. 3 lainnya, setelah memperhatikan Fang Yu dengan saksama, dia juga menunjukkan rasa jijik. Nona Ji, apakah pemuda ini adalah Tuan Fang yang membuat kita menunggu lebih dari setengah jam? Ketika saya mendengar nada bicara Anda tentang dia, saya pikir dia sangat kuat, tetapi ternyata dia hanyalah bocah nakal dengan kemampuan bawaan tingkat ke-5. Wanita itu melirik Fang Yu dengan jijik dan berkata dengan tidak sabar. Sebagai putri tertua keluarga Zong, orang lain selalu menunggunya. Jarang sekali gilirannya menunggu orang lain. Karena itu, dia merasa sangat tidak bahagia. Tepat saat Jirumei hendak berbicara, pria dengan tingkat kultivasi tertinggi berkata, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Jika dia mengikuti kita, dia hanya akan menghalangi kita. Dalam ungkapan dan kata-kata keempat pendekar, mereka semua tampaknya sangat meremehkan Fang Yu. Jirumei melirik Fang Yu dengan cemas. Namun Fang Yu masih terlihat tenang dan tidak tampak marah sama sekali. Pertama-tama, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah... Jirumei ingin memecahkan situasi yang menegangkan itu dan mulai memperkenalkan Fang Yu. Pria berjanggut dengan tatapan mata tajam itu adalah Tu Feng, seorang pemburu bayaran yang terkenal di bawah tanah kota Jianghai. Yang disebut penjahat bayaran adalah seseorang yang melakukan sesuatu untuk orang lain dengan imbalan uang. Secara umum, mereka semua tentang perkelahian dan pembunuhan. Mengandalkan kekuatan seorang Grandmaster setengah langkah, Tu Feng adalah seorang tiran di bawah tanah kota Jianghai. Dia memecahkan masalah untuk satu demi satu pendukung finansial dan memperoleh reputasi yang hebat. Nama wanita itu adalah Zhong Liyu. Dia adalah putri tertua dari keluarga Zhong, keluarga seni bela diri yang terkenal di Jiangnan. 2 orang lainnya adalah bawahan yang dibawa oleh Zhong Liyu, satu bernama Zhou Bei dan satunya lagi bernama Zhu Lingjia. Tu Feng disewa oleh Zhong Liyu Hua dengan harga tinggi untuk mengawal mereka. Tujuan mereka adalah memasuki hutan purba dan mencari tanaman obat langka, atau harta karun. Zhong Liyu menganggap tindakan ini sebagai sebuah pengalaman, yang merupakan tradisi keluarga Zhong. Jirukan bahwa dia ingin Fang Yu bergabung dengan tim mereka. Tawa sebentar, dia menatap Jirumei lagi dan berkata, Nona Ji, anak ini pasti salah satu saudara jauhmu, kan? Kamu harus merawatnya dengan baik, kalau tidak dia akan mati. Setelah mengatakan, Zhong Liyu berdiri. Nona Ji, kami akan berangkat ke kota Sanhua malam ini. Saya pikir Anda secara khusus meminta kami untuk datang ke sini dan membuat kami menunggu begitu lama. Anda ingin memperkenalkan kami kepada seorang pejuang yang kuat, tetapi saya tidak menyangka itu. Lupakan saja, mari kita tinggalkan saja di sini. Datanglah ke rumah saya saat Anda punya waktu. Zhong Liyu melirik Jirumei dengan acuh tak acuh, dan kelompok itu pergi. Wajah Jirumei tampak sangat jelek, dan matanya yang indah penuh dengan kemarahan. Dia awalnya mengira Zhong Liyu setidaknya akan menjaga sikap damai demi keluarga Ji. Namun di luar dugaan, Zhong Liyu tampak tidak peduli sama sekali dengan keluarga Ji. Tidak menganggapnya serius. Orang-orang yang berasal dari keluarga seni bela diri sungguh sombong. Jirumei berkata kepada Fang Yu dengan nada meminta maaf, Tuan Fang, saya minta maaf. Tidak masalah. Fang Yu melambaikan tangannya. Dia tidak berharap mendapatkan informasi yang berguna. Anda akan mengetahui apa yang ada di hutan purba itu begitu Anda masuk ke dalamnya. Kota Sanhua tidak jauh dari kota Jianghai, dan hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke sana dengan kereta api. Fang Yu berangkat pukul 6 pagi berikutnya dan tiba di kota Sanhua pukul 8. Fang Yu menghentikan taksi dan berkata kepada pengemudi, saya ingin pergi ke hutan perawan di utara kota Sanhua. Hutan apa? Oh, apa yang kau bicarakan adalah hutan angker. Tanya pengemudi itu dengan heran, matanya terbuka lebar. Hutan hantu. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Itu hutan hantu. Konon katanya setiap hari ada banyak suara aneh. Berapa banyak orang yang masuk ke sana dan tidak pernah keluar lagi?
Sekarang tempat itu diblokir. Kalau kamu mau ke sana, cari saja orang lain. Aku tidak akan mengantarmu ke sana. Aneh sekali. Setelah pengemudi itu berkata demikian, dia menginjak pedal gas dan pergi. Setelah itu, Fang Yu menghentikan beberapa taksi, tetapi tetap saja tidak ada seorang pun yang mau menerima pekerjaan itu. Tampaknya hampir semua orang di kota Sanhua telah mendengar tentang apa yang terjadi di hutan itu. Setelah ditolak berulang kali, Fang Yu mengurungkan niat untuk naik taksi dan ingin langsung berjalan kaki. Namun ketika ia berbalik, seorang lelaki tua dengan sedikit rambut berjalan menghampirinya. Orang tua itu sangat tua, dengan rambut dan janggut putih, kurus dan berwajah gelap. Tetapi Fang Yu tahu bahwa lelaki tua ini adalah seorang kultivator. Tingkat kultivasinya berada pada tingkat ke-10 tahap pemurnian Qi, yang tidak lemah. Nak, kalau kamu mau ke hutan angker itu, para pengemudi itu tidak akan berani mengganggumu. Lelaki tua itu tersenyum ramah. Bisakah kau mengantarku ke sana? Tanya Fang Yu. Ya, usiaku hampir 40 tahun dan aku tidak lagi percaya pada tahayul. Namun, jika kau ingin aku mengantarmu ke sana, kau harus membayar sedikit lebih mahal. Lelaki tua itu mengangguk. Dikatakan, berapa yang kamu inginkan? Tanya Fang Yu. Orang tua itu mengangkat dua jarinya. 200 yuan. Tidak terlalu mahal. Fang Yu menerima tawaran orang tua itu. Mobil lelaki tua itu adalah mobil roda 3 berbahan bakar diesel dan cukup cepat. Setelah Fang Yu masuk ke mobil, lelaki tua itu juga duduk di kursi pengemudi dan menginjak pedal gas. Tidak seorang pun memperhatikan. Sekilas tatapan mata lelaki tua itu yang keruh menunjukkan kekejaman. Jaraknya sekitar 20 km dari stasiun kereta api di kota Sanhua ke hutan purba. Dengan kecepatan sepeda motor roda 3 diesel ini, akan memakan waktu sekitar setengah jam. Jadi, setelah masuk ke mobil, Fang Yu mulai menutup matanya dan beristirahat. Sekitar 20 menit kemudian, Fang Yu merasakan sentakan dan membuka matanya. Saat ini, dia telah tiba di suatu tempat sepi, tidak ada seorang pun di sana. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Fang Yu. Orang tua itu tidak menjawab. Fang Yu sedikit mengernyit, mengeluarkan peta di ponselnya dan menyadari bahwa dia telah menyimpang jauh dari rute. Ada yang salah dengan orang tua ini. Tetapi karena mereka telah mengambil jalan memutar yang panjang, Fang Yu tidak terburu-buru untuk melihat apa yang lelaki tua itu coba lakukan. Setelah berjalan maju sekitar 5 menit, lelaki tua itu menghentikan mobilnya. Di hadapanku terdapat sebuah gua, yang tampak sangat dalam dan gelap gulita. Orang tua itu berbalik, menatap Fang Yu, dan tersenyum sinis, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. Saat itulah Fang Yu baru menyadari bahwa lelaki tua itu memiliki ekspresi jahat di wajahnya dan jelas bukan orang baik. Kebaikan yang ditunjukkannya sebelumnya jelas merupakan penyamaran. Jika Fang Yu sedikit lebih memperhatikan, dia akan mampu melihatnya lebih awal. Tapi bagaimanapun juga, saya tetap tertipu. Perampokan atau pemerkosaan. Kurasa kau merampokku, tetapi kau telah menemukan orang yang salah. Aku hanya punya 500 yuan, dan kau tidak akan mendapat uang tambahan bahkan jika kau mengambil semuanya. Fang Yu berkata dengan tenang. Orang tua itu memandang Fang Yu, menyeringai dan tertawa. Melihat senyum ambigu ini, Fang Yu sedikit mengernyit. Apakah lelaki tua ini benar-benar ingin memperkosa seorang wanita? Kalian semua salah. Yang aku rampas adalah kehidupan. Ucap lelaki tua itu dengan nada serak dan muram. Bab 42, Mati Bersama. Mengancam nyawa. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja nasib burukmu karena bertemu denganku. Tatapan mata lelaki tua itu tajam, dan dia mengangkat tangan kanannya segera setelah dia selesai berbicara. Beberapa belati kecil yang dikelilingi udara hitam terbang keluar dari lengan bajunya dan menunjuk langsung ke Fang Yu. Wajah Fang Yu tenang dan dia melambaikan tangan kanannya. Patah. Semua belati kecil ini diterbangkan oleh Fang Yusan. Melihat pemandangan itu, wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Kekuatan Fang Yu lebih kuat dari yang dia duga. Para prajurit muda yang pernah ditemuinya sebelumnya pada dasarnya tidak mampu menghindari serangannya. Penggarap jahat. Fang Yu melihat energi hitam melilit belati itu. Julingkan sedikit. Orang tua itu tersadar, mengeluarkan tombak perak yang sangat tajam dari pinggangnya, dan bergegas menuju Fang Yu.
Dia sangat cepat dan sama sekali tidak tampak seperti pria berusia 70-an atau 80-an. Dalam 2 detik, dia bergegas ke Fang Yu, mengangkat duri perak yang terbungkus udara hitam, dan menusukkannya ke dada kiri Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya dan mengulurkan tangannya. Dia langsung memegang duri perak itu. Orang tua itu tersenyum sinis. Gas beracun yang melilit duri peraknya sangatlah korosif. Jika Fang Yu memegang duri perak seperti ini, tangannya akan langsung berubah menjadi tulang. Namun detik berikutnya, wajah lelaki tua itu berubah. Klik, tangan Fang Yu tidak terkorosi menjadi tulang. Sebaliknya, dia mematahkan duri peraknya. Wajah lelaki tua itu berubah drastis dan dia hendak melangkah mundur. Fang Yu menghantamkan telapak tangannya ke dadanya. Ledakan. Orang tua itu merasakan nyeri yang tajam di dadanya dan menyemburkan banyak darah. Dia terbang mundur lebih dari 10 meter dan berguling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Bagaimana mungkin? Orang tua itu tergeletak di tanah, berusaha keras untuk mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu yang perlahan mendekatinya, matanya penuh dengan kengerian. Anak ini jelas hanya berada pada tingkat bawaan kelima. Kok bisa sekuat itu? Orang tua itu ingin bangun, tetapi tubuhnya tidak mampu lagi menopangnya. Apakah mungkin, saya akan gagal di sini hari ini? Dia tidak mau menerimanya. Dia telah menyerap energi dari begitu banyak pejuang muda dan kini hidup sampai hari ini. Meski wajahnya terlihat sangat tua, tubuhnya tidak berbeda dengan seorang pria muda. Selama dia terus menyerap esensi orang lain dengan cara ini, dia bisa hidup selamanya dan dia akan abadi. Wah, kalau kamu datang lagi, kita berdua akan mati. Orang tua itu meraung dan mengeluarkan botol labu seukuran telapak tangan dari pakaiannya. Fang Yu mengangkat alisnya dan terus berjalan maju. Kalau begitu mari kita mati bersama. Orang tua itu menggertakkan giginya dan membuka tutup botol labu. Berdengung, sekelompok serangga hitam terbang keluar dari botol labu. Melihat serangga-serangga itu terbang keluar, lelaki tua itu menjadi pucat dan dipenuhi ketakutan. Inilah lebah bangkai yang dibudidayakannya. Ukurannya sebesar lalat, dan memiliki jarum beracun pada tubuhnya. Itu sangat beracun. Jika menyentuh kulit manusia, orang tersebut akan langsung mati. Lebah mayat jenis ini dibiakkan dari mayat. Ia sangat jahat, agresif dan tidak dapat dikendalikan. Selama mereka menemukan sesuatu yang tidak sejenis, mereka akan menyerang dengan tegas. Oleh karena itu, bahkan orang tua itu sendiri tidak berani melepaskan lebah mayat, karena roh jahat di tubuhnya tidak cukup kuat, dan lebah mayat ini akan menganggapnya sebagai jenis yang berbeda dan menyerangnya. Tetapi sekarang menghadapi bahaya, tidak ada yang dapat ia lakukan. Anda hanya bisa mengandalkan keberuntungan Anda. Meskipun roh jahat di dalam dirinya belum mencapai tingkat lebah mayat, dia telah membunuh banyak orang, jadi roh jahatnya setidaknya jauh lebih berat daripada yang ada pada Fang Yu. Di antara keduanya, lebah bangkai pasti akan lebih dahulu menyerang yang roh jahatnya lebih sedikit. Benar saja, setelah terbang keluar dari botol labu, kawanan lebah mayat segera terbang menuju Fang Yu. Senyum kejam muncul di wajah lelaki tua itu. Dia telah melihat kematian tragis Fang Yu. Lebah mayat. Fang Yu tidak menyangka masih ada orang yang membudidayakan hal semacam ini. Bertahun-tahun lalu, sebuah sekte jahat mengembangkan lebah mayat. Itu digunakan terhadap sekte-sekte yang saleh, mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya para pengikut sekte yang benar saja, masyarakat biasa bahkan sekte yang jahat pun banyak yang meninggal. Kemudian, sekte-sekte yang saleh bergabung untuk memusnahkan sekte yang jahat dan memerintahkan pembunuhan lebah bangkai. Setelah hampir 3 tahun pemusnahan menyeluruh, lebah bangkai akhirnya berhasil dibasmi sepenuhnya. Fang Yu mengira metode pengembangbiakan lebah bangkai sudah lama hilang, namun ia tidak menyangka akan menjumpainya lagi hari ini. Hahaha, nak, tidak ada roh jahat di dalam dirimu. Coba aku lihat bagaimana kau mati. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Senyum muncul di wajah Fang Yu. Bagaimana kau tahu? Tidak ada yang jahat tentangku. Saat dia berbicara, ledakan momentum tiba-tiba meledak dari Fang Yu. Lingkaran roh jahat berwarna hitam terang melilit tubuh Fang Yu. Lebah-lebah mayat itu awalnya terbang ke arah Fang Yu, tetapi setelah roh jahat Fang Yu meletus, mereka langsung berhenti di udara. Lalu dia berbalik dan terbang menuju lelaki tua itu. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu?
Siapa kamu? Orang tua itu berteriak dengan wajah pucat. Fang Yu masih sangat muda. Roh jahat di tubuhnya bahkan lebih kuat daripada kawanan lebah mayat. Berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk mengumpulkan begitu banyak energi jahat? Ah! Kawanan lebah mayat itu menyerbu ke arah wajah lelaki tua itu dan menyerang tanpa ragu-ragu. Tubuh lelaki tua itu berubah menjadi genangan darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu sungguh beracun. Mata Fang Yu berbinar, dan dia menarik kembali aura pembunuh dari tubuhnya. Sekarang setelah lebah mayat ini dilepaskan, mereka harus dibunuh seluruhnya. Jika kita biarkan mereka pergi dari sini, akibatnya akan mengerikan. Fang Yu tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah lagi. Saat roh jahat pada Fang Yu menghilang, kawanan lebah mayat itu berbalik. Cepat menyerang Fang Yu. Fang Yu hanya berdiri di sana dan membiarkan lebah mayat mendekatinya. Kawanan lebah bangkai itu mengangkat sengat beracun di ekornya dan menusuk ke arah wajah dan leher Fang Yu. Ledakan. Pada saat ini, semburan energi sejati berwarna merah muda keluar dari tubuh Fang Yu. Berdengung. Kawanan lebah mayat menyentuh energi sejati dan menjerit. Api menyala pada salah satu lebah bangkai, dan seketika membakar seluruh kawanan lebah bangkai. Bau terbakar tercium di udara, dan lebah bangkai itu berubah menjadi abu satu persatu lalu jatuh ke tanah. Hanya beberapa puluh detik, kawanan lebah bangkai itu pun musnah seluruhnya. Setelah berhadapan dengan kawanan lebah mayat, Fang Yu melirik genangan darah tak jauh darinya. Siapa yang mendatangkan masalah pada dirinya sendiri akan menanggung akibatnya. Jenis pembudidaya jahat ini ibarat tikus menyeberang jalan yang akan dikejar semua orang di era apapun. Setelah memikirkannya, Fang Yu berjalan menuju gua gelap di depan. Gua itu sangat dalam dan cahaya di dalamnya sangat redup, tetapi dengan penglihatan Fang Yu, dia masih bisa melihat dengan jelas. Berjalan sedikit lebih jauh ke dalam, Fang Yu mencium bau busuk. Bau mayat membusuk dan darah. Fang Yu sedikit mengernyit dan terus berjalan maju agak jauh. Lalu dia melihat setumpuk tulang. Tidak jauh dari tulang-tulang ini, ada beberapa mumi. Orang tua ini telah membunuh banyak orang. Fang Yu melangkah maju dan menatap mayat kering di tanah. Anggota tubuh mumi-mumi ini sangat bengkok dan terlihat sangat aneh. Fang Yu menyipitkan matanya dan mengamati. Lalu saya sadar bahwa orang-orang ini telah dihisap vitalitasnya hidup-hidup dan berubah menjadi mumi. Adapun bagaimana orang tua jahat itu melakukannya, Fang Yu masih belum jelas. Gua itu belum sampai ujung. Jadi Fang Yu terus berjalan masuk. Benar saja, setelah berbelok, Fang Yu melihat beberapa mayat normal. Mayatnya tidak berubah menjadi mumi, tetapi sebagian sudah mulai membusuk. Tidak ada pakaian di tubuhnya. Dan mereka semua wanita. Jelaslah bahwa wanita-wanita ini diperkosa dan kemudian dibunuh oleh pria tua yang jahat itu. Kebanyakan mumi di luar adalah laki-laki, dan lelaki tua jahat itu telah menggunakan semacam sihir jahat. Vitalitas mereka tersedot keluar, mengubah mereka menjadi mumi. Fang Yu mengetahui banyak mantra jahat yang dapat mengubah orang menjadi mumi, tetapi sulit menebak mantra mana yang digunakan lelaki tua jahat itu. Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan sebuah buku compang camping di atas batu di samping mayat. Fang Yu melangkah maju, mengambil buku itu, membolak-balik beberapa halaman, dan sedikit ekspresi terkejut melintas di matanya. Sihir jahat yang digunakan oleh orang tua jahat diajarkan oleh buku ini. Teknik melahap esensi menyerap energi vital orang lain dan mengubahnya menjadi esensi diri sendiri, sehingga mempertahankan puncak fungsi tubuh dan memperpanjang hidup. Alasan mengapa lelaki tua jahat itu masih dapat mempertahankan kecepatan yang sangat cepat di usianya yang begitu tua adalah karena teknik pemakan sperma. Ada instruksi terperinci tentang metode makan sperma dalam buku tersebut, dan bahkan prinsip-prinsip yang tidak jelas pun ditulis dengan jelas. Fang Yu melihatnya dengan saksama, matanya berbinar. Jika teknik jahat ini dipelajari secara menyeluruh dan beberapa langkah utamanya dimodifikasi, ini mungkin menjadi teknik pemurnian Qi yang sangat kuat. Jadi Fang Yu memasukkan buku itu ke sakunya dan berbalik untuk meninggalkan gua. Setelah keluar dari gua, Fang Yu mengendarai sepeda motor diesel roda 3 menuju hutan purba berdasarkan peta di telepon genggamnya. Bab 43 Jangan main-main denganku. Setengah jam kemudian, Fang Yu tiba di pintu masuk hutan.
Sebuah pagar pembatas dibangun di sekitar tepi terluar hutan, dan sebuah tanda peringatan besar didirikan di pintu masuk dengan 4 karakter besar tertulis di atasnya. Dilarang masuk. Ada sebuah jeep hitam terparkir di pintu masuk. Jelas bahwa seseorang telah masuk sebelum Fang Yu. Orang-orang ini tidak pergi jauh. Fang Yu masih bisa merasakan aura mereka dengan jelas. Mereka adalah 3 orang, Zhongli Yu, yang ditemuinya kemarin. Fang Yu tidak terburu-buru memasuki hutan, tetapi berdiri di pintu masuk dan melihat ke kedalaman hutan, yang ditutupi kabut putih. Ada sebuah jalan kecil di hadapanku, dengan pepohonan besar yang tingginya sekitar 30 meter berjejer di kedua sisinya. Tetapi yang dipedulikan Fang Yu bukanlah tanaman dan pemandangan ini. Dia menemukan bahwa hutan ini adalah lingkaran sihir yang besar. Mulai dari pintu masuk sekitar 100 meter ke dalam dan Anda akan mencapai jangkauan lingkaran sihir. Meskipun masih ada jarak, Fang Yu masih bisa merasakan kekuatan samar lingkaran sihir itu. Dari kekuatan susunan sihir tersebut, dapat diketahui bahwa susunan sihir ini sudah ada sejak lama dan akan segera tidak efektif lagi. Untuk menyiapkan susunan sihir yang meliputi area yang sangat luas, diperlukan kerjasama setidaknya 3 orang kultivator tahap Jindan. Untuk menekan apakah lingkaran sihir semacam itu. Mungkinkah itu monster tingkat ke-7? Memikirkan kemungkinan ini, mata Fang Yu berbinar dan dia melangkah maju. Setelah berjalan maju sekitar 100 meter, jangkauan lingkaran sihir ada di depan. Fang Yu melangkah maju tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki lingkaran sihir, Fang Yu mencium aroma obat yang menyegarkan. Begitu menciumnya, Fang Yu tahu bahwa ini adalah aroma teratai salju jiwa es yang berusia lebih dari 1000 tahun. Arah yang ditunjuk aroma itu cukup jelas, jauh di dalam hutan. Fang Yu sedikit mengernyit, tetapi tetap berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Fang Yu melihat sumber air panas yang mengeluarkan uap panas di depannya. Di tengah sumber air panas tersebut, kira-kira 30 meter dari bibir pantai, terdapat sebuah batu putih yang menonjol dengan tumbuhan teratai salju es berwarna biru langit yang tumbuh di atasnya. Di sebelah sumber air panas, ada prasasti batu. Fang Yu tahu itu adalah pusat lingkaran sihir. Pada saat ini, Zhongli Yu dan kelompoknya sudah berdiri di tepi pantai, menatap teratai salju jiwa es dengan kegembiraan di mata mereka. Meskipun mereka tidak mengetahui jenis spesifik dari teratai salju ini, mereka dapat mengetahui dari aroma yang dipancarkannya bahwa itu pasti produk bermutu tinggi. Zhongli Yu tidak menyangka bahwa dia akan menemukan ramuan obat yang tak ternilai harganya sesaat setelah memasuki hutan. Nona, ayo kita keluarkan. Zhou Bei menatap teratai salju Bingpo, matanya penuh dengan keserakahan. Dia tahu tidak mungkin teratai salju ini akan jatuh ke tangannya, tetapi sebagai anggota tim, setidaknya dia bisa mendapatkan sejumlah besar uang. Ya, Nona, kita telah meraup untung besar kali ini. Jika teratai salju ini dilelang, harganya tidak akan kurang dari 100 juta yuan. Kata Zhu Lingshan dengan mata membara. Hanya orang bodoh yang akan menjualnya. Apakah keluarga Zhongku membutuhkan uang sebanyak ini? Zhongli Yu berkata sambil tersenyum menghina. Jika dia berhasil mendapatkan teratai salju ini, dia harus mempersembahkannya kepada para tetua keluarga sebagai imbalan atas status dan suara dalam keluarga Zhong. Dibandingkan dengan ini, 1 atau 200 juta yuan bukanlah apa-apa. Namun mendapatkan bunga teratai salju ini jelas bukan tugas mudah. Kalau tidak, dengan begitu banyak orang yang datang sebelumnya, mengapa mereka tidak membawa Suelian pergi? Sebaliknya, dia malah kehilangan nyawanya. Zhongli Yu bukanlah orang yang impulsif. Dia memandang Tu Feng untuk meminta nasihat. Tu Feng adalah seorang Grandmaster setengah langkah dan orang terkuat di antara mereka, jadi wajar saja jika kata-katanya memiliki bobot paling berat. Biar aku coba dulu, kata Tu Feng dengan suara berat. Dia mengambil sebuah batu kecil dari tanah dan melemparkannya ke sumber air panas. Batu kecil itu langsung tenggelam ke dasar sumber air panas tanpa reaksi khusus apapun. Tu Feng mengerutkan kening dan mengambil sebuah dahan di dekatnya yang berdaun hijau. Tu Feng melemparkan ranting itu ke sumber air panas. Cabang itu mengapung di permukaan air panas, tanpa ada reaksi apapun. Tampaknya tidak ada yang salah dengan air di sumber air panas itu. Tetapi Tu Feng percaya bahwa kita masih perlu berhati-hati, bagaimanapun juga, begitu banyak orang telah meninggal di hutan ini.
Dia ingin menemukan makhluk hidup dan melemparkannya ke sumber air panas untuk mencobanya, hanya untuk memastikan tidak ada risiko. Memikirkan hal ini, Tu Feng melihat sekeliling dan tiba-tiba mendapati Fang Yu berdiri tidak jauh di belakang mereka, tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Itu kamu. Mengikuti tatapan Tu Feng, 3 orang lainnya juga berbalik dan melihat Fang Yu. Apa yang kau lakukan? Zhongli Yu menatap Fang Yu dengan sedikit kebingungan. Tetapi kemudian, dia berpikir bahwa Fang Yu pasti ingin mengikuti mereka sepanjang jalan dan mencoba untuk mendapatkan sepotong kue. Dengan melakukan ini, Fang Yu tidak perlu mengambil risiko apapun. Sebab setiap kali ada bahaya, mereka berempat yang berjalan di depan akan menjadi orang pertama yang menghadapinya. Fang Yu mengikuti di belakang mereka dan dapat melarikan diri kapan saja, atau memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Bajingan ini. Setelah mengetahuinya, wajah Zhongli Yu berubah sangat jelek. Nona, anak ini pasti ingin. Zhu Lingshan di samping juga menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Aku tahu. Zhongli Yu mengangkat tangannya, dengan senyum dingin di wajahnya. Wah, kemarin aku sudah mengatakan dengan jelas bahwa ini bukanlah tempat yang bisa kau datangi. Tapi karena kau di sini dan mengikuti kami, jangan salahkan kami karena bersikap terlalu kejam. Tu Feng melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, kita hanya perlu makhluk hidup untuk memverifikasi apakah ada masalah dengan sumber air panas. Tuan Tu, terima kasih atas bantuanmu. Zhongli Yu mengepalkan tangannya. Itu hanya masalah kecil. Tu Feng menjawab dengan dingin, lalu bergegas menuju Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Yu memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan berdiri di sana tak bergerak dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Apakah anak ini sudah menyerah untuk melawan? Zhou Bei berkata dengan heran ketika melihat Fang Yu tidak melawan. Menolak. Itu Master Tu. Baguslah kalau anak itu masih bisa berdiri dan tidak takut sampai kakinya lemas. Zhu Lingshan mencibir dan berkata. Melihat momentum Tu Feng yang luar biasa, Zhongli Yu segera berteriak, Tuan Tu, jangan bunuh dia, kita akan membutuhkannya nanti. Aku tahu batas kemampuanku. Tu Feng menjawab dengan dingin, dan pada reputasinya. Tuan Tu, apakah anak itu benar-benar sekuat itu, kata Zhongli Yu. Tu Feng merasa sangat malu setelah diusir oleh Fang Yu di depan majikannya. Tentu saja, dia tidak akan mengakui betapa kuatnya Fang Yu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu memang lebih kuat dari orang biasa. Aku terlalu ceroboh tadi, jadi aku terluka olehnya. Jika dia berani muncul lagi, aku akan membunuhnya. Zhongli Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tujuannya datang ke sini bukan untuk berurusan dengan Fang Yu. Karena Fang Yu sudah pergi, dia akan mengesampingkannya untuk saat ini. Target utamanya sekarang adalah teratai salju itu. Tuan Tu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zhongli Yu. Saya pikir kita masih perlu menggunakan makhluk hidup untuk memverifikasinya, kata Tu Feng sambil memegangi perutnya yang sakit. Nona, saya rasa Anda tidak perlu takut. Ini pasti air panas biasa. Bukankah kita baru saja mencobanya dengan daun dan batu? Memverifikasinya dengan makhluk hidup. Kalau begitu, biar saya yang mencobanya. Zhu Lingshan menjadi tidak sabar dan langsung berjalan ke tepi sungai dan mengulurkan tangannya ke dalam air panas. Bab 44, Gurita Cakar Perak. Zhu Lingshan meraih ke dalam sumber air panas dan berendam sejenak, sementara yang lain menatapnya dengan gugup. Kemudian Zhu Lingshan mengangkat tangannya, tidak terjadi apa-apa. Sekarang sudah dipastikan tidak ada masalah dengan air panasnya, kan? Kata Zhu Lingshan dengan tidak senang. Zhongli Yu melihat ke arah Tu Feng. Tu Feng mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mengambilnya. Kalian tunggu saja di sini. Kemudian, Tu Feng mundur beberapa langkah, lalu mempercepat langkahnya dan berjalan menuju batu di tengah sumber air panas. Dia mengumpulkan energi sejatinya di bawah kakinya dan melangkah di atas sumber air panas, hanya meninggalkan riak-riak kecil. Saat melihat keterampilan berjalan di atas air, keraguan di mata Zhongli Yu pun sirna. Ini memang merupakan teknik gerakan yang hanya bisa dikuasai oleh seorang Grandmaster setengah langkah. Tu Feng segera berjalan ke batu di tengah sumber air panas. Wangi bunga teratai salju yang begitu dekat pun semakin tercium kuat. Tu Feng menatap teratai salju dengan mata serakah. Nilai teratai salju ini pasti lebih dari 100 juta yuan, jauh lebih tinggi dari komisi yang diterima Zhongli Yu dari mempekerjakannya.
Memikirkan hal ini, Tu Feng mulai memiliki pikiran jahat. Petik saja teratai salju itu terlebih dahulu, baru bunuh Zongliu dan 3 orang lainnya, barulah dia boleh memiliki teratai salju itu sendirian. Jika kita melakukan ini di hutan ini, tidak akan ada orang lain yang tahu. Tatapan mata yang ganas terpancar di mata Tu Feng, dan dia membungkuk, ingin memetik teratai salju. Pada saat ini, tidak seorang pun menyadari bahwa tentakel yang lebih tebal dari tubuh manusia diam-diam muncul dari sumber air panas. Permukaan tentakelnya berwarna putih salju, dan bagian bawahnya ditutupi sederetan cangkir hisap berwarna hitam. Setelah muncul dari sumber air panas, tentakel itu tiba-tiba bergerak cepat dan langsung mengepung Tu Feng yang berdiri di atas batu. Melihat pemandangan ini, Zongliu dan 2 orang lainnya di tepi pantai berteriak ketakutan. "Tuan Tu, kau di belakangmu," teriak Zongliu. Wajah Tu Feng berubah drastis. Dia ingin bergerak tetapi mendapati bahwa dia tidak punya kekuatan sama sekali. Tubuh bagian atasnya telah terbungkus erat oleh tentakel. "Tolong cepat!" teriak Tu Feng kepada 3 orang di tepi pantai. Zongliu tersadar paling cepat. Dia mencabut belati dari pinggangnya, menggertakkan giginya, dan melemparkannya ke tentakel yang sangat tebal itu dengan sekuat tenaga. Ledakan. Pisau tajam itu mengenai tentakel, hanya menimbulkan suara namun tidak menimbulkan kerusakan apapun. Pada saat ini, tentakel yang melilit Tu Feng tiba-tiba mengencang. "Ah!" Tu Feng menjerit melengking, dan darah mengalir dari lubang hidung dan telinganya. "Pikirkanlah cara untuk menolong dengan cepat." Tu Feng berteriak kesakitan. Pada saat ini, batu putih di bawah kaki Tu Feng perlahan terangkat, memperlihatkan bola mata besar berwarna merah darah. Monster macam apa ini? Wajah Zongliu menjadi pucat dan dia melangkah mundur berulang kali. Petik 2 titik titik titik. Kelihatannya seperti gurita, monster gurita raksasa. Suara Zhu Lingshan bergetar. Pada saat ini, beberapa tentakel telah muncul di sumber air panas. Kepala monster itu telah terekspos seluruhnya, dan sebesar batu besar. Bola mata merah darah yang mengerikan dan mulut besar. "Ah!" Tentakel yang melilit Tu Feng mengencang lagi. Dahi Tu Feng penuh dengan urat biru dan mulutnya penuh dengan darah. "Nona, apa yang harus kita lakukan?" Zhou Bei bertanya dengan kakinya yang lemah. Petik 2 titik titik titik. Lari. Melihat monster besar di depannya, Zongliu tidak lagi peduli dengan teratai salju. Yang paling penting adalah bertahan hidup. "Tuan Tu." Zhou Bei sedikit ragu-ragu. Dia tidak bisa diselamatkan lagi. "Cepat lari. Kalau tidak, kita juga akan berada dalam bahaya," teriak Zhu Lingshan dari samping. Zongliu dan 2 orang lainnya berlari mundur sekuat tenaga. Ledakan. Suara daging dan darah yang meledak bergema melalui hutan yang sunyi. Jeritan Tu Feng tiba-tiba berhenti. Zongliu berbalik dan melihat pemandangan yang mengerikan. Monster itu membuka mulutnya yang berdarah, dan Anda dapat melihat dengan jelas darah dan gigi tajam di dalamnya. Tu Feng yang tubuhnya terjerat tentakel dan meledak, terlempar ke mulut monster itu. Klik, klik, monster itu mulai mengunyah, sambil mengeluarkan suara retakan tulang yang mengerikan. Pada saat yang sama, tentakel-tentakel itu mulai menyerang ke arah di mana Zongliu dan 2 orang lainnya berada dengan kecepatan yang sangat cepat. "Berlari. Kamu harus berlari cepat," tanda seru. Zongliu berlari keluar dengan seluruh kekuatannya. Tentakel itu memanjang dengan kecepatan yang sangat cepat dan panjangnya sangat dilebih-lebihkan, membentang hampir 70 atau 80 meter dan masih belum mencapai ujungnya. Zhou Bei, yang berlari di ujung, tiba-tiba merasa kakinya terjerat. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. "Selamatkan aku, Nona!" Wajah Zhou Bei pucat dan dia berteriak dengan sedih. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhou Bei dengan cepat ditarik kembali. Ketika Zongliu menoleh lagi, dia melihat Zhou Bei dimasukkan ke dalam mulut monster itu sambil berteriak. Retakan. Zhou Bei terbelah menjadi 2 bagian oleh gigi tajam monster itu, dan darah, usus, dan isi otak semuanya muncul. Melihat pemandangan ini, Zongliu merasa kakinya lemas. Sebagai putri tertua keluarga Zong, dia tumbuh di rumah kaca. Bagaimana mungkin dia pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu? Zhu Lingshan, yang berlari di depan, menoleh ke belakang dan menemukan tentakel itu semakin dekat dengannya. Jika ini terus berlanjut,
dia pasti akan terseret kembali oleh tentakel seperti Zhou Bei, dan kemudian mati secara tragis di mulut monster itu. Dia tidak ingin mati, dia tidak bisa mati. Zhu Lingshan menatap Zhongliu yang berlari di belakangnya, dan sedikit tatapan kejam terpancar di matanya. Jika Zhongliu terjerat tentakel terlebih dahulu, dia akan punya lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Nona, maafkan aku hanya ingin hidup. Mata Zhu Lingshan tampak tajam. Dia dengan tegas mencabut belati dari pinggangnya dan melemparkannya ke arah kaki Zhongliu. Ah! Zhongliu menjerit kesakitan. Betisnya tergores oleh bilah tajam itu dan dia jatuh ke tanah. Tentakel itu dengan cepat melilit tubuh Zhongliu. Zhongliu menatap Zhu Lingshan yang berlari di depan dan berteriak kesal, "Zhu Lingshan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu." Begitu dia selesai berbicara, Zhongliu ditarik kembali oleh tentakelnya. Fang Yu melihat ke bagian lain hutan tetapi tidak melihat satu pun hantu. Tampaknya tidak ada monster sama sekali di hutan ini. Itu perjalanan yang sia-sia. Fang Yu sedikit tertekan dan hendak pergi. Namun pada saat itu, dia mendengar teriakan dari kejauhan. Pada saat yang sama, dia juga merasakan napas milik monster. Sekaligus, di lokasi sumber air panas tadi, Fang Yu menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan segera bergegas ke sumber air panas. Ketika dia tiba di sumber air panas, dia kebetulan melihat Zhongliu ditarik kembali oleh tentakel. Itu sebenarnya gurita bercakar perak. Itu benar-benar monster tingkat 7. Fang Yu sangat gembira saat melihat monster itu. Gurita cakar perak adalah monster yang sangat licik yang dapat menyembunyikan auranya. Gurita bercakar perak ini bahkan lebih berlebihan. Ia bahkan dapat menyamarkan kepalanya sebagai batu, dan sebenarnya ada teratai salju jiwa es yang tumbuh di atasnya. Bahkan Fang Yu tertipu olehnya dan hampir pulang ke rumah, kehilangan ramuan batin binatang iblis tingkat 7. Untungnya, kita punya orang-orang ini di sini. Wajah Fang Yu dipenuhi dengan senyuman. Dia menginjak tanah dan melompat ke arah gurita bercakar perak itu. Pada saat ini, tentakel gurita cakar perak telah menangkap Zhu Lingshan. Zhu Lingshan juga terseret kembali oleh tentakel, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari Zhongliu. Melihat pemandangan ini, wajah Zhongliu dipenuhi dengan kepuasan, dan dia berkata, "Zhu Lingshan, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri begitu saja? Kamu akan tetap mati, dan kamu akan mati sebelum aku." Zhu Lingshan menjadi pucat dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia ditarik oleh tentakel ke bagian depan mulut yang berdarah, dan dapat melihat sisa-sisa mayat di dalamnya sekilas. Ketika Zhu Lingshan melihat separuh kepala Zhou Bei, dia merasakan panas di tubuh bagian bawahnya. Zhongliu juga ditarik ke depan mulut tentakel, sejajar dengan Zhu Lingshan. Gurita cakar perak ingin memasukkan keduanya ke dalam mulutnya pada saat yang bersamaan. Zhongliu memejamkan matanya karena putus asa, hanya penyesalan di hatinya. Kalau saja dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah datang ke tempat terkutuk ini, sekalipun dia dipukuli sampai mati. Ledakan. Pada saat ini, Fang Yu mendarat di atas kepala gurita itu. Bawa juga teratai salju jiwa es ini bersamamu. Fang Yu membungkuk, mengambil teratai salju jiwa es, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Fang Yu telah memakan bingpo Snow Lotus beberapa kali sebelumnya. Tidak hanya khasiatnya, tetapi rasa sup yang dibuat darinya juga benar-benar kelas 1. Mengaum. Saat Fang Yu mengeluarkan teratai salju jiwa es, gurita cakar perak gemetar dan mengeluarkan raungan marah yang bergema di seluruh area hutan. Ia melemparkan Zhongliu dan Zhu Lingshan begitu saja, mengangkat 8 tentakel besarnya, dan menusuk Fang Yu di atas kepalanya pada saat yang sama. Ujung tentakel gurita cakar perak sangat tajam dan keras, beberapa kali lebih kuat dari senjata yang digunakan manusia. Fang Yu sama sekali tidak panik. Dia menginjak tanah dengan keras dan melompat ke langit, dengan mudah menghindari serangan berkekuatan penuh dari 8 tentakel itu. Sebaliknya, gurita cakar perak menggunakan terlalu banyak kekuatan dan duri tajam dari 8 tentakelnya menusuk langsung ke kepalanya sendiri. Mengaum. Gurita cakar perak itu berkedut hebat dan tampak sangat kesakitan. Monster adalah monster. Tidak peduli seberapa liciknya monster, dia adalah orang bodoh di hadapan manusia. Fang Yu melayang ke udara sambil tersenyum. Zhongliu terlempar ke tanah ke samping, menatap gurita yang hampir gila itu dengan wajah pucat.
Dia melihat suatu sosok di langit, tetapi tidak dapat melihat dengan jelas siapa orangnya. Di sisi lain, Zhu Lingshan sudah koma. Fang Yu memadatkan bola energi sejati berwarna merah muda di tangan kanannya, lalu menukik ke arah kepala gurita cakar perak. Dalam penglihatan Zhong Liyu, dia hanya melihat cahaya merah jatuh dari langit. Ledakan. Cahaya merah mengenai kepala gurita cakar perak, menyebabkan semburan cahaya yang sangat kuat. Suara keras itu bergema di hutan yang kosong itu untuk waktu yang lama. Setelah cahaya memudar, Zhong Liyu melihat tentakel satu persatu, jatuh di posisi berbeda. Kepala gurita cakar perak itu telah terbelah menjadi 4 bagian, dan bola matanya yang besar berwarna merah darah juga telah jatuh ke tanah, tampak sangat menakutkan. Ada bau samar darah di udara. Monster itu sudah mati. Zhong Liyu terpana oleh pemandangan di depannya. Lalu dia melihat sebuah sosok berdiri di depan mata berwarna merah darah. Ya, itu dia. Ketika Zhong Liyu melihat Fang Yu, matanya dipenuhi kengerian. Apakah Fang Yu yang membunuh monster itu? Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan memasukkannya langsung ke bola mata. Lalu, dia mengeluarkan benda bulat bersinar merah dari bola matanya. Bab 45, terobosan lagi. Ini terlalu menjijikkan. Fang Yu menatap lendir di tangan kanannya, sedikit mengernyit, dan berjalan menuju sumber air panas di depan. Dia memasukkan tangannya dan inti monster itu ke dalam air panas untuk mencucinya, lalu mengeluarkannya. Ramuan batin binatang iblis tingkat 7 yang telah lama hilang. Fang Yu menatap ramuan batin di tangannya, matanya berbinar. Dia belum pernah menelan ramuan batin monster tingkat tinggi seperti itu selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Fang Yu membuka mulutnya dan langsung menelan pil bagian dalam seukuran kepalan tangan itu. Energi spiritual yang kuat dan murni meledak dari tubuh dan sepenuhnya diserap oleh Dantian. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Fang Yu menembus 4 level berturut-turut. Mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 9840. Fang Yu berdiri, menarik napas panjang, matanya cerah. Dengan cara ini, dia selangkah lebih dekat ke lantai 10.000. Setelah mencerna ramuan batin, Fang Yu ingin pergi. Zhong Liyu, yang tidak jauh dari sana, menatap Fang Yu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu. Fang Yu menatap Zhong Liyu dan sedikit mengernyit. Dia tidak punya kesan yang baik terhadap wanita ini. Siapa kamu? Zhong Liyu menanyakan pertanyaan ini dengan wajah pucat. Namaku Fang Yu, seorang kultivator di tahap pemurnian Qi. Fang Yu berkata dengan tenang, lalu berbalik dan pergi. Seorang kultivator dalam tahap pemurnian Qi. Zhong Liyu merasa seolah-olah ia pernah mendengar istilah serupa dari para tetua keluarganya, tetapi ia tidak tahu apa artinya. Sementara dia sedang berpikir, Fang Yu sudah pergi. Zhong Liyu masih mengalami cedera di betisnya. Ia berjuang untuk berdiri dan melihat Zhu Lingshan terbaring di sampingnya, masih dalam keadaan koma. Memikirkan wajah jelek Zhu Lingshan saat dia melarikan diri tadi, mata Zhong Liyu menjadi dingin. Dia mengambil belati yang jatuh ke tanah dan berjalan menuju Zhu Lingshan. Fang Yu kembali ke kota Jianghai dengan membawa buku tentang teknik melahap esensi dan teratai salju jiwa es. Saya ingin kembali langsung. Komunitas Li Jiang, tetapi ketika saya memikirkannya, sepertinya saya tidak menyiram kebun sayur selama beberapa hari. Jadi dia langsung pergi ke gunung belakang desa Jianan. Saat melewati pintu masuk desa Jianan, dia melihat sebuah mobil Hummer SUV terparkir di pinggir jalan. Fang Yu ingat bahwa mobil ini milik Qin Yimo. Benar saja, saat Fang Yu mendekat, pintu mobil terbuka. Qin Yimo mengenakan jaket merah anggur dan celana jeans kasual. Dengan rambut hitamnya yang halus terurai di bahunya, dia terlihat sangat energik. Dia berjalan mendekati Fang Yu sambil membawa kotak hadiah di tangannya. Tuan Fang, saya menunggu Anda di sini secara khusus. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Fang Yu. Kakekku memintaku untuk membawakanmu sebuah kotak hadiah. Dia bilang hari ini adalah hari yang istimewa. Qin Yimo berkata tanpa ekspresi. Hari istimewa apa? Fang Yu bertanya, bingung. Dia tidak mengatakannya. Jawab Qin Yimo. Ah, sudahlah, berikan saja kotak hadiah itu kepadaku. Fang Yu mengulurkan tangannya. Melihat kekasaran Fang Yu, Qin Yimo sedikit tidak puas, tetapi tetap menyerahkan kotak hadiah itu kepada Fang Yu. Apakah ada hal lainnya? Tanya Fang Yu. Qin Yimo menggelengkan kepalanya,
Tetapi tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Tuan Fang, kenapa rumahmu menjadi reruntuhan?" "Rumah saya dibongkar paksa. Saya pemilik rumah paku dan pengembang terus meminta saya pindah, tetapi saya menolak. Akibatnya, mereka meledakkan rumah saya saat saya sedang tidak di rumah," kata Fang Yu. Petik 2. Petik 2. Qin Yimo melihat Fang Yu tampak tenang dan tidak tampak sedang bercanda, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. "Sekarang aku tinggal di lantai 27 gedung C di komunitas Lijiang. Kalau kau ingin menemuiku di masa depan, pergilah ke sana saja." Fang Yu berkata lagi, "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu." Qin Yimo tersenyum di permukaan, tetapi dalam hatinya dia tidak setuju. "Jika bukan karena permintaan kakek, siapa yang akan datang mencarimu?" Qin Yimo berbalik dan hendak kembali ke mobil, tetapi dihentikan oleh Fang Yu. "Ada ham di kotak hadiahmu. Ikutlah denganku dan aku akan mentraktirmu makanan lezat," kata Fang Yu. Jadi Qin Yimo mengikuti Fang Yu ke kebun sayur. Saya melihat Fang Yu mengambil air dari sungai di luar dan kembali menyirami sayuran di kebun. Tekniknya cukup terampil. Hal ini sedikit mengejutkan Qin Yimo. Terakhir kali Fang Yu memberinya sayuran, dia pikir Fang Yu sengaja menggodanya. Ternyata sayuran itu benar-benar ditanam oleh Fang Yu. "Apakah kamu pernah menanam sayuran?" Fang Yu bertanya setelah menyiramnya. Qin Yimo menggelengkan kepalanya. Sebagai putri keluarga Qin, terlepas dari apakah dia bersedia atau tidak, dia tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam hal-hal seperti itu. Fang Yu terkadang memasak di kebun sayur, jadi ada beberapa peralatan di rumah kayu kecil di sebelah kebun, termasuk panci dan beberapa bumbu sederhana. Fang Yu mengeluarkan periuk, mengisi setengahnya dengan air dari sungai, lalu mengeluarkan teratai salju jiwa es yang berusia 1000 tahun dari saku celananya, mencucinya, lalu melemparkannya ke dalam periuk. Kemudian, Fang Yu mengeluarkan ham dari kotak hadiah yang dikirim Qin Yimo, menaruhnya ke dalam panci, dan mulai memasak dengan kayu bakar. Menggunakan teratai salju Bingpo yang bernilai ratusan juta yuan untuk membuat sup, Fang Yu mungkin satu-satunya orang di dunia yang dapat melakukan ini. Qin Yimo menyaksikan Fang Yu membuat sup dan mencibir dalam hatinya. Hanya sepotong rumput dengan nama yang tidak diketahui dan sedikit ham, dan itu disebut makanan lezat yang unik. Namun setelah beberapa menit, terciumlah bau yang sangat harum dari panci itu. Wajah Qin Yimo sedikit berubah, merasa sedikit ditampar di wajahnya. Baunya memang enak, tapi rasanya enak atau tidak, itu soal lain. Qin Yimo berusaha keras menyelamatkan mukanya. Setelah sekitar 10 menit, aromanya menjadi sangat kuat. Qin Yimo pada awalnya tidak lapar, tetapi ketika dia mencium aromanya, perutnya mulai keroncongan. "Kok bisa sup yang cuma dari daging ham dan sepotong rumput baunya enak sekali? Tuan Fang, apakah Anda belum sehat?" Qin Yimo menanyakan pertanyaan ini dengan wajah yang hampir tersipu. "Belum. Perlu direbus setidaknya selama 1 jam," kata Fang Yu. Jadi Qin Yimo menunggu lama sekali dengan mata terbelalak, sambil menelan ludahnya berkali-kali. Baiklah. Akhirnya, Fang Yu membuka tutup panci. Aroma dalam panci itu benar-benar tercium. Qin Yimo bahkan tidak bisa menahan diri. Dia melangkah maju dan menatap Fang Yu dengan penuh semangat. Fang Yu mengambil sesendok sup dari panci dan menuangkannya ke dalam mangkuk. Qin Yimo ingin mengulurkan tangan dan mengambilnya. "Tunggu, itu terlalu banyak," kata Fang Yu, lalu menuangkan setengah sup di mangkuk kembali ke dalam panci. Jika Anda menggunakan teratai salju jiwa es untuk membuat sup secara langsung, manfaat yang terkandung dalam sup tersebut berada di luar toleransi orang biasa, jadi Anda tidak boleh minum terlalu banyak. Qin Yimo hampir marah ketika melihat Fang Yu menuangkan kembali hampir setengah sup yang sudah sangat sedikit di mangkuk. Apakah orang ini harus sepelit itu? Masih ada setengah panci sup, dan kau hanya memberinya sedikit ini. Apakah kamu punya air mineral di mobilmu? Tanya Fang Yu. Qin Yimo sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan mengangguk dengan wajah muram. "Kalau begitu, ambil sebotol air mineral dan tuang ke dalam mangkuk ini untuk mengencerkannya. Rasanya akan lebih enak," kata Fang Yu. Petik 2. Petik 2. Qin Yimo hampir tidak bisa menjaga kesopanan dasar. "Aku serius. Kau akan tahu jika mencobanya," kata Fang Yu. Qin Yimo menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, lalu kembali ke mobil untuk mengambil sebotol air mineral.
Hampir seperti orang yang menyerah, dia menuangkan air ke dalam mangkuk, mengencerkan sup yang tadinya kurang dari sepertiga menjadi mangkuk penuh. Apa rasanya? Minumlah. Qin Yimo sangat marah hingga matanya memerah. Setelah menunggu 1 jam, yang bisa saya minum hanyalah sup encer ini. Tapi pada akhirnya, dia menahan rasa tidak senangnya dan menyesap sedikit. Lezat. Menyeruput lagi. Kok rasanya masih enak sih padahal udah diencerkan kayak gini. Qin Yimo menghabiskan sup itu hanya dalam 2 atau 3 teguk, meninggalkan rasa yang bertahan lama. Rasanya sangat lezat bahkan setelah diencerkan, bukankah akan lebih lezat lagi tanpa pengenceran? Dia menatap Fang Yu, menginginkan lebih. Tetapi pada saat ini, Fang Yu sedang memegang panci dan minum. Qin Yimo sangat marah hingga dia hampir gemetar. Saya pergi. Qin Yimo berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia tidak hanya akan mati karena keserakahan, tetapi juga mati karena kemarahan. Bukannya aku tidak mau memberimu sedikit. Hanya saja jika kamu minum terlalu banyak, tubuhmu tidak akan mampu mengatasinya, kata Fang Yu di belakangnya. Tidak dapat menahannya. Mengapa saya tidak dapat minum sedikit saja, tetapi Anda dapat minum dari teko? Pelit ya pelit, tak usah berdalih. Qin Yimo sangat marah sehingga dia segera kembali ke mobil, menginjak pedal gas, dan melaju pergi. Fang Yu ini hanyalah seorang siswa SMA yang tidak tahu malu, berkulit tebal, penuh nafsu dan pelit. Kali ini ketika dia kembali, dia harus memberi bab 46 aku tidak perlu belajar. Fatih Liu memaksakan senyum dan berkata, bagaimana mungkin aku dipukuli? Aku baru saja jatuh kemarin sore. Apakah terjatuh dapat menyebabkan... Han Zixian adalah saudara baik He Donglin. Dia baru-baru ini mengetahui bahwa He Donglin dipukuli oleh Fang Yu dan dipindahkan ke sekolah lain. Liu, mulut Fang Yu sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Hal yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang-orang di sekitarnya terluka karena dia. Fang Yu, jangan impulsif. Alasan mengapa aku tidak ingin memberitahumu tentang ini adalah karena aku tidak ingin kamu pergi mencari Han Zixian. Han Zixian ini berbeda dari He Donglin. Keluarganya mengelola sekolah seni bela diri. Dikatakan bahwa ayahnya adalah master setengah langkah, dan dia juga seorang prajurit bawaan tingkat 7, lebih kuat dari Yang Su. Fatih Liu berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat wajah Fang Yu. Yang Su, orang ini tidak berguna. Namun, berita itu diblokir oleh keluarga Yang, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali beberapa orang yang menyaksikannya di klub Senlan malam itu. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda akan dihukum. Fang Yu berkata dengan tenang. Fang Yu, sebaiknya kamu tidak pergi. Han Zixian adalah presiden asosiasi Sanda, dan semua orang di asosiasi Sanda adalah miliknya. Saat itu, Fatih Liu ingin mencegahnya. Aku akan pergi ke asosiasi Sanda bersamamu sepulang sekolah. Sebelum Fatih Liu bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu menepuk pundaknya dan berbalik untuk naik ke atas. Ketika Fang Yu baru saja duduk di kelas, Tang Xiaorou yang ada di sebelahnya mencondongkan tubuhnya dan bertanya, Fang Yu, kamu membolos seharian penuh, apa yang kamu lakukan? Membolos adalah perilaku yang sangat biasa, dan Anda tidak perlu melakukan apapun. Fang Yu menjawab. Tang Xiaorou tertegun dan terus bertanya, jadi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, membolos itu perilaku yang sangat biasa saja, jawab Fang Yu lagi. Jika kau tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Apakah kau seekor burung beo? Tang Xiaorou berkata dengan tidak puas. Fang Yu mengabaikan Tang Xiaorou dan fokus membaca apa yang belum diselesaikannya terakhir kali. Bel berbunyi, dan kelas ini adalah kelas matematika. Guru matematika Hubo masuk ke kelas, melihat ke arah Fang Yu yang duduk, dan mendengus dingin. Dia ada kelas kemarin sore dan pagi ini. Namun Fang Yu tidak hadir pada kedua kelas tersebut dan tidak menyerahkan surat cuti, sehingga ia dianggap tidak hadir. Yang paling dibenci Hubo adalah siswa yang membolos. Dia merasa hal ini tidak menghormatinya. Terlebih lagi, orang yang membolos adalah Fang Yu, yang membuatnya semakin kesal. Fang Yu dipindahkan ke kelas utama berkat penampilannya yang luar biasa dalam ujian. Hubo dengan tegas menentang praktik ini. Meskipun tidak ditemukan masalah pada kertas ujian saat itu, Hubo tetap merasa bahwa Fang Yu telah menggunakan beberapa cara.
Ia berkeras bahwa siswa yang nilainya selalu berada di tengah-tengah kelas selama lebih dari 2 tahun tidak akan pernah bisa mendapat peringkat pertama di kelas. Belajar adalah proses yang berkelanjutan dan tidak dapat dicapai dalam semalam. Munculnya siswa seperti Fang Yu akan memberikan dampak psikologis yang sangat buruk bagi siswa lain yang sedang belajar keras. Hubo menatap Fang Yu dan mendapati Fang Yu sedang memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler dengan penuh minat. Dia menjadi begitu marah hingga wajahnya membiru. Saya ingin menasihati beberapa siswa agar tidak berpikir bahwa mereka bisa menjadi sombong dan malas belajar hanya karena mereka mendapat nilai bagus dalam ujian. Terlebih lagi, nilai ini mungkin bukan level Anda yang sebenarnya. Hubo mendengus dingin dan berbicara. Sambil berbicara dia menatap Fang Yu. Jadi semua siswa di kelas menoleh ke arah Fang Yu. Ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Guru matematika itu sendiri yang melepaskan tembakan, jadi Fang Yu tidak berani menyentuhnya, kan? Fang Yu masih menonton, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Hubo. Hubo tidak dapat menahannya, dan membanting podium, dengan marah berkata, Fang Yu, aku sedang membicarakanmu. Bagaimana sikapmu? Guru berbicara kepadamu, tetapi kamu masih melihat kegiatan ekstrakurikuler. Apakah kamu pikir ini rumahmu? Ini adalah ruang kelas. Tempat untuk belajar. Tang Xiaorou menyodok bahu Fang Yu dan berbisik, Fang Yu, Guru Hu sedang berbicara padamu. Fang Yu meletakkannya, menatap Hubo, dan berkata, aku tidak perlu belajar. Setelah mendengar kata-kata ini, tidak hanya Hubo, tetapi juga para siswa di kelas tampak aneh. Tidak perlu belajar, bukankah pernyataan ini terlalu arogan? Bahkan akademisi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok pun tidak berani mengatakan hal itu, bukan? Fang Yu hanyalah seorang siswa SMA, tetapi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Hal itu tidak hanya membuat orang merasa sombong, tetapi juga membuat orang merasa lucu. Hubo juga sangat marah dan tertawa, katanya, maksudmu kamu tahu segalanya. Fang Yu tetap tidak berkomitmen. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan hari ini untuk menunjukkannya di depan seluruh kelas dan melihat apakah kamu benar-benar tahu segalanya. Hubo mencibir, mengambil kapur, berbalik dan menulis pertanyaan di papan tulis. Ketika pertanyaan ini keluar, banyak siswa di kelas itu terkesiap. Pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir Olimpiade Matematika SMA tahun ini. Konon, pertanyaan ini adalah pertanyaan tersulit sepanjang sejarah. Tak ada satupun siswa yang mengikuti kompetisi ini yang mampu menjawabnya dengan sempurna. Hahaha, makin keras makin bagus. Aku cuma mau lihat Fang Yu berdiri di podium, pegang kapur tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Nggak perlu belajar, kamu sok jagoan. Aku cuma mau guru matematika aja yang kasih pelajaran. Saya rasa dia tidak akan naik panggung sama sekali. Bukankah ini hanya mengundang masalah? Ketika pertanyaan ini diunggah ke internet, bahkan banyak master Olimpiade Matematika bingung bagaimana menyelesaikannya, dan beberapa bahkan berpikir bahwa pertanyaan itu sendiri memiliki celah. Setelah melihat pertanyaan yang diajukan Hubo, kelas menjadi sangat hidup. Hampir semua orang merasa senang dan ingin melihat Fang Yu mempermalukan dirinya sendiri. Wajah Tang Xiaorou berubah setelah melihat pertanyaan itu. Pertanyaan ini benar-benar di luar kemampuan siswa sekolah menengah. Hubo jelas menanyakan pertanyaan ini untuk mempersulit Fang Yu. Guru Hu, ini adalah soal olimpiade profesional. Bagaimana kita, para siswa SMA, dapat menyelesaikannya? Tang Xiaorou berdiri, wajahnya memerah, dan berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan terlalu menyombongkan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Ada pepatah yang bagus, jalan menuju gunung buku adalah melalui ketekunan, dan perahu menuju lautan pengetahuan yang tak terbatas adalah melalui kerja keras. Hubo melotot ke arah Fang Yu dan berkata. Fang Yu menatap soal di papan tulis, tampak berpikir. Para siswa di sekitarnya melihatnya seperti ini dan berkata dengan nada sinis, semuanya, diamlah, Fang Yu kita yang hebat sudah berpikir. Mungkin dia benar-benar akan naik ke panggung dan menyelesaikan masalah itu nanti. Begitu kata-kata itu diucapkan, para siswa di kelas itu tertegun sejenak, lalu tertawa nakal. Saya akan sampaikan ini. Jika Fang Yu dapat memecahkan masalah ini, saya akan melakukan streaming langsung saat saya buang air besar sambil berdiri terbalik. Seorang anak laki-laki berteriak.
Kata-katanya mendorong suasana di kelas mencapai klimaksnya. Fang Yu, silakan naik ke panggung dan selesaikan soalnya. Kami benar-benar ingin melihat bagaimana dia buang air besar terbalik. Banyak anak laki-laki mencibir, berak sambil berdiri terbalik. Itu terlalu berlebihan. Aku hanya bermain untuk kenyataan. Jika Fang Yu bisa memecahkan masalah itu, aku akan memakan kotoran hidup-hidup. Teriak anak laki-laki lainnya. Kelas pun kembali tertawa terbahak-bahak. Di lingkungan yang bising ini, Fang Yu hanya menatap pertanyaan di papan tulis dengan cemberut di wajahnya. Setelah sekitar 20 detik, alisnya mengendur dan dia berdiri dan berjalan menuju podium. Bab 47 ini tidak bisa dibiarkan. Kelas yang tadinya sangat berisik, langsung berubah jauh lebih sunyi. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yu berjalan ke podium, mengambil kapur, dan mulai menjawab. Hubo mengerutkan kening dan melihat setiap kata yang ditulis Fang Yu di papan tulis. Sial, sepertinya Fang Yu benar-benar bisa melakukannya. Rumus yang dia sebutkan di awal sepertinya benar. Siapa yang tidak bisa membuat beberapa rumus? Saya juga bisa. Bagian tersulit dari soal ini adalah pembuktian teorema di bagian akhir. Bagian pertama tidak terlalu sulit, dan banyak orang dapat menyelesaikannya. Tunggu saja, Fang Yu pasti akan segera menemui jalan buntu. Para siswa di bawah podium juga menatap Fang Yu dan berbisik. Fang Yu menulis di papan tulis dengan kapur di tangannya tanpa berhenti. Dia bisa mendapatkan hasil dari banyak perhitungan rumit secara langsung tanpa bantuan alat apapun. Beberapa siswa telah memverifikasinya dengan kalkulator dan menemukan bahwa perhitungannya sepenuhnya benar. Seiring berjalannya waktu, separuh papan tulis terisi dengan proses pemecahan masalah. Mata para siswa di kelas itu terbuka semakin lebar, dan ekspresi mereka menjadi semakin terkejut. Lambat laun, mereka tidak dapat lagi memahami apa yang ditulis Fang Yu, dan mereka tidak pernah mempelajari rumus serta bukti yang digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. Bahkan Hubo, guru matematika yang berdiri di podium, kesulitan mengimbangi kecepatan Fang Yu. Dia tahu solusi untuk masalah ini, tetapi metode yang digunakan Fang Yu sangat berbeda dari apa yang dia ketahui. Beberapa langkah mengharuskannya berpikir sejenak sebelum dia dapat memahaminya. Setelah 2 menit, Fang Yu akhirnya berhenti, berbalik, dan melemparkan kembali kapur yang setengah terpakai itu ke dalam kotak kapur. Tadi ada yang bilang mau bab sambil berdiri terbalik, dan ada yang bilang mau makan kotoran. Kalian berdua bisa bekerja sama. Aku nantikan penampilan kalian. Fang Yu berkata kepada para siswa di bawah panggung dengan tangannya di podium. Terjadi keheningan total di antara para penonton. Mereka melihat proses pemecahan masalah yang ditulis padat di papan tulis, dan mulut mereka terbuka tanpa sadar. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Apakah Fang Yu benar-benar memecahkan masalah itu? Begitu banyak orang hebat yang tidak mampu menjawab pertanyaan itu dengan benar, tetapi Fang Yu menemukan jawabannya setelah hanya memikirkannya selama beberapa detik. Sama sekali tidak. Apakah menurutmu jika kamu menulis lebih banyak, itu pasti benar? Menurutku kamu hanya menulis omong kosong, kata seorang anak laki-laki dengan suara keras. Fang Yu menatapnya, tersenyum tipis, dan berkata, aku ingat kamu. Kamulah yang akan buang air besar terbalik. Fang Yu, mengapa kamu begitu cemas? Guru Hu belum berbicara. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kata anak laki-laki lainnya dengan marah. Fang Yu masih tersenyum dan berkata, kaulah yang ingin makan kotoran, dan aku juga mengingatmu. Kamu, wajah anak laki-laki itu memerah dan dia sangat marah. Diam. Pada saat ini, Hubo berteriak keras. Kelas langsung hening, dan semua orang menatap Hubo dengan gugup. Hubo menatap Fang Yu dalam-dalam dan berkata, meskipun solusi Fang Yu berbeda dari jawaban acuan, solusinya juga benar. Terjadi keributan di kelas. Fang Yu benar-benar berhasil memecahkan masalah matematika yang telah membingungkan banyak ahli matematika hebat. Yang paling menakutkan adalah Fang Yu hanya memikirkannya kurang dari 1 menit sebelum menjawab pertanyaan ini. Siswa Fang Yu, aku minta maaf atas apa yang kukatakan sebelumnya. Kau memang siswa yang cakap. Hubo menatap Fang Yu dan berkata dengan tulus. Namun, menurutku sikapmu terhadap belajar masih perlu diperbaiki. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa mendatang, kamu setidaknya harus memberiku surat izin cuti, dan kamu tidak boleh membolos kelas tanpa alasan, kata Hubo.
Kalimat ini seolah-olah mengkritik Fang Yu, namun sesungguhnya Hu Bo yang mengalah. Fakta bahwa dia tidak menyebutkan kelas Fang Yu menunjukkan bahwa dia mengakui tingkatan Fang Yu dan bahwa dia benar-benar tidak perlu menghadiri kelas. Fang Yu tersenyum dan mengamati seluruh kelas, terutama mengamati dua anak laki-laki yang mengatakan mereka ingin buang air besar terbalik dan memakan kotoran. Pada saat ini, kedua anak lelaki itu menundukkan kepala, telinganya memerah, dan mereka tidak berani berbicara lagi. Di tengah tatapan terkejut semua orang, Fang Yu berjalan turun dari podium dan kembali ke tempat duduknya. Tentu saja dia tidak akan meminta mereka berdua untuk buang air besar dan makan kotoran, itu akan sangat menjijikkan. Mengenai pertanyaan di papan tulis, Fang Yu merasa itu tidak terlalu sulit. Alasan mengapa dia berpikir sejenak di belakang panggung adalah karena ingatannya tentang beberapa rumus agak kabur. Sayang, aku sudah tua. Ingatanku makin memburuk dari hari ke hari. Fang Yu mendesah dalam hatinya. Setelah kelas, mata indah Tang Xiaorou berbinar, dan dia tidak sabar untuk bertanya, "Fang Yu, siapa kamu?" Fang Yu segera menyela dengan isyarat dan berkata, "Aku hanya terlalu banyak menggunakan otakku dan aku sedikit mengantuk. Jika kamu punya pertanyaan, tanyakan padaku setelah aku bangun." Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbaring di meja dan menutup matanya untuk beristirahat. Apa yang membuatmu begitu bangga?" Tang Xiaorou mendengus dan berbalik. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu langsung pergi ke pintu belakang kelas 2 dan menunggu Fatih Liu. Tetapi dia melihat Fatih Liu dikelilingi oleh sekelompok anak laki-laki. "Si gendut, ku dengar Han Zixian memukulmu kemarin. Cek, lihat luka di wajahmu, parah sekali. Di mana saudaramu Fang Yu? Mengapa dia tidak membantumu membalas dendam? Apakah dia bersembunyi? Haha, si gendut, aku benar-benar kasihan padamu. Lihat apa yang kau dapatkan dari kedekatanmu dengan Fang Yu." Fang Yu dipindahkan langsung ke kelas utama dengan latar belakang Tang Xiaorou. "Bagaimana denganmu? Kau hanya bisa tinggal di sini dan diganggu serta dijadikan sasaran tinju." Kelompok anak laki-laki ini dulunya akrab dengan He Donglin. Setelah He Donglin dipaksa pindah sekolah, mereka mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Fang Yu. Akan tetapi, setelah melihat keterampilan Fang Yu, mereka menjadi sangat takut, jadi mereka menahan amarahnya. Sekarang setelah Presiden Asosiasi Sanda, Han Zixian, telah berdiri untuk berbicara mewakili He Donglin, mereka secara alami memiliki seseorang untuk diandalkan dan tidak lagi takut. "Apakah kamu sudah cukup bicara?" Si gendut Liu yang sedari tadi terdiam, akhirnya tak kuasa menahan diri untuk meledak. "Oh, kamu punya sifat pemarah. Kamu tidak mau mendengarkan kebenaran." Pria jangkung di depan mengulurkan tangannya dan mendorong kepala Fatih Liu dengan keras. "Anda," si gendut Liu berdiri dan melotot ke arah lelaki jangkung itu. "Liu Dong, persetan dengan ibumu, kau pikir kau siapa? Masih mau berkelahi? Kemarin Han Zixian membawa orang untuk menghajarmu, dan hari ini aku akan menghajarmu lagi. Lihat saja apakah saudaramu Fang Yu akan membantumu." Pria jangkung itu mengumpat, dan pada saat yang sama menyingsingkan lengan bajunya, ingin menyerang si gendut Liu. Detik berikutnya, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan dan dia terangkat ke udara. "Siapa dia?" Pria jangkung itu hendak mengumpat, tetapi ketika dia melihat wajah Fang Yu yang tanpa ekspresi, hatinya tiba-tiba terkejut. Fang Yu. Beberapa anak laki-laki di sekitar begitu ketakutan hingga mereka mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, adegan tulang tangan He Donglin yang remuk masih terbayang jelas dalam ingatannya. "Harus kuakui, suaramu keras sekali." Fang Yu berkata sambil menatap pria jangkung itu. "Kau, cepat turunkan aku." Wajah lelaki jangkung itu pucat dan dia sangat ketakutan. "Gendut, menurutmu berapa kali aku harus menamparnya?" Fang Yu memandang si gendut Liu dan bertanya. Fatih Liu menatap pria jangkung yang diangkat oleh Fang Yu, wajahnya menunjukkan keraguan, dan akhirnya berkata, "Fang Yu, lupakan saja. Dengan begitu banyak orang yang menonton di kelas, jika Fang Yu mengambil tindakan, itu pasti akan menimbulkan keributan." Fatih Liu tidak ingin Fang Yu dihukum oleh sekolah karena dia. "Baiklah, lupakan saja kalau begitu." Fang Yu berkata, dan melemparkan pria jangkung itu ke tangannya dengan santai. Ledakan. Pria jangkung itu terduduk lemas di tanah, berteriak, dan merasakan nyeri tajam di pantatnya.
Masalah ini bisa dilupakan, tapi kejadian pemukulan Han Zixian padamu tidak bisa dilupakan begitu saja. Fang Yu berkata dengan ringan. Fang Yu, si gendut Liu tidak menyangka bahwa Fang Yu benar-benar ingin mencari masalah dengan Han Zixian, dan dia pun menjadi cemas sejenak. Ayo pergi, aku tidak tahu di mana asosiasi Sanda berada. Kau yang memimpin jalan. Fang Yu menarik Fatih Liu dan meninggalkan kelas. Ada banyak siswa di kelas, dan mereka semua mendengar apa yang dikatakan Fang Yu. Apakah dia akan pergi ke asosiasi Sanda untuk membela Fatih Liu? Sekarang saatnya menonton sesuatu yang menarik. Banyak siswa yang segera mengemasi tasnya dan berlari keluar kelas. Pria jangkung itu juga bangkit dari lantai, mukanya pucat. Jangan marah, cepatlah dan ikuti dia untuk menonton pertunjukan. Han Zixian pasti akan membantumu membalas dendam nanti, kata seorang anak laki-laki sambil menepuk bahu pria jangkung itu. Pria jangkung itu mengangguk, matanya penuh kebencian. Fang Yu, jika kau berani menimbulkan masalah pada Han Zixian, aku akan menyaksikanmu mati dengan mataku sendiri. Sebagian besar siswa di kelas 2 berlarian keluar, semuanya untuk menyaksikan keseruannya, atau dengan kata lain, untuk melihat Fang Yu mempermalukan dirinya sendiri. Jiang Yue, yang duduk di barisan depan kelas, sedang memilah buku, matanya berbinar. Han Zixian, ini kesempatan. Bab 48, jangan bersembunyi jika kau berani. Sepanjang jalan, si gendut Liu masih berusaha menghalangi Fang Yu. Fang Yu mengabaikannya, dan keduanya akhirnya tiba di ruang kegiatan asosiasi Sanda di lantai pertama. Di ruang kegiatan, selusin siswa berseragam bela diri sedang duduk di lantai, mendengarkan dengan penuh perhatian seorang anak laki-laki tinggi dengan kepala datar berdiri di depan mereka menjelaskan gerakan-gerakannya. Dia adalah Han Zixian, kata Fatih Liu kepada Fang Yu. Fang Yu menatap Han Zixian dan sedikit menyipitkan matanya. Han Zixian juga memperhatikan Fatih Liu dan Fang Yu di pintu. Apakah kamu benar-benar berani datang? Senyum jenaka muncul di wajah Han Zixian. Kita tidak akan melanjutkan ceramah hari ini. Saya sendiri yang akan melakukan latihan praktik nanti, sehingga semua orang bisa belajar dari jarak dekat, kata Han Zixian kepada belasan anggota asosiasi yang duduk di sana. Setelah mengatakan itu, Han Zixian berjalan menuju pintu dan berdiri di depan Fang Yu. Kamu adalah Fang Yu. Han Zixian menatap Fang Yu dengan jijik. Seorang prajurit bawaan tingkat kelima tidak ada apa-apanya di depannya. Kudengar kau mencariku, kata Fang Yu. Han Zixian menatap Fang Yu, menyipitkan matanya sedikit, dan mencibir, baru-baru ini aku tahu bahwa He Donglin pindah ke sekolah lain karena dia dipukuli olehmu. Sebagai saudara baiknya, seharusnya wajar bagiku untuk membantunya membalas dendam, kan? Itu wajar saja. Fang Yu mengangguk dan berkata, tapi, sebaiknya kau datang langsung kepadaku daripada menyerang Liu Dong. Mata Han Zixian langsung dipenuhi amarah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bukankah kamu juga menyentuh saudaraku? Aku hanya memberinya rasa obatnya sendiri. Han Zixian akhir-akhir ini sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Ayahnya dipukuli dengan serius karena menerima komisi dan sekarang terbaring di unit perawatan intensif rumah sakit. Melihat ayahnya terbaring di ranjang sakit, Han Zixian hanya ingin membalaskan dendam ayahnya. Dia merasakan dendam, tetapi dia juga tahu bahwa orang yang mampu menghajar ayah seorang Grandmaster setengah langkah hingga mencapai kondisi seperti itu jelas bukan orang yang mampu dia singgung. Oleh karena itu, Han Zixian dipenuhi amarah dan kebencian, tetapi tidak mampu melampiaskannya. Dia menelepon He Donglin kemarin, dan mengetahui bahwa He Donglin dipukuli oleh Fang Yu dan dipaksa pindah sekolah. Siapa yang melakukannya? Tanya Han Zixian. Itu Fang Yu. Fang Yu dari kelas 2, kelas 3. Kakak Zixian, jika kau menganggapku sebagai saudara, tolong bantu aku membalas dendam. Kata He Donglin dengan suara yang dalam. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal tentang ini? Kau tidak perlu pindah sekolah. Aku tentu akan membantumu menghadapi Fang Yu, kata Han Zixian. Ayahku yang memintaku pindah sekolah. Dia juga memperingatkanku agar tidak membuat masalah bagi Fang Yu lagi. Tapi semakin aku memikirkannya akhir-akhir ini, semakin tidak nyaman perasaanku. Aku merasa semakin dirugikan. Aku tidak bisa menelan amarah ini. Aku bermimpi membalas dendam pada bajingan Fang Yu, kata He Donglin dengan kesal. Jangan khawatir, Donglin, aku perlu mencari seseorang untuk melampiaskan amarahku akhir-akhir ini.
Aku tentu akan membantumu menghadapi Fang Yu. Aku juga akan membuatnya berlutut dan meminta maaf padamu. Tunggu saja kabar dariku. Han Zixian berkata dengan dingin. Pada saat ini, menatap Fang Yu di depannya, mata Han Zixian menjadi lebih dingin. Hari ini, dia harus membantu He Donglin melampiaskan amarahnya. Fang Yu, karena kamu berani datang ke sini, itu artinya kamu telah menerima pernyataan perangku. Mari kita bertarung secara adil di atas ring. Kamu tidak akan takut, kan? Kata Han Zixian dengan tatapan dingin. Sebuah cincin dibangun di ruang kegiatan, dan latihan praktis harian asosiasi Sanda dilakukan di cincin ini. Pada saat ini, para siswa kelas 2 yang datang untuk menonton kesenangan itu telah tiba dan kebetulan mendengar apa yang dikatakan Han Zixian. Semua orang menatap Fang Yu untuk melihat apakah dia berani. Aku tidak berani menerima lamaran Han Zixian. Baiklah. Fang Yu mengangguk. Dia benar-benar setuju. Sekelompok mahasiswa di belakangnya tampak terkejut pada awalnya, lalu menggodanya. Fang Yu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, lawannya adalah Han Zixian. Han Zixian adalah guru muda dari sekolah seni bela diri keluarga Han. Dia adalah seniman bela diri bawaan tingkat 7 dan sangat kuat. Terlebih lagi, Han Zixian mempelajari Sanda, dan cincin itu adalah tempat yang paling ia kenal dan juga panggungnya. Ada lebih dari selusin anggota asosiasi di antara hadirin, separuhnya adalah laki-laki dan separuhnya lagi adalah perempuan. Pada saat ini, mereka dengan sikap sok. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu banyak bicara." Han Zixian tersenyum dan berkata, "Aku mengatakan kata-kata ini sebelumnya karena aku takut kamu akan pingsan dan tidak dapat mendengarnya." Fang Yu menjadi sedikit tidak sabar. "Jika kau tidak mengulurkan tanganmu sekarang, kau tidak akan punya kesempatan lagi nanti." Han Zixian berkata dengan dingin ketika melihat Fang Yu masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya. "Aku tidak perlu menggunakan tanganku untuk melawanmu." Fang Yu menjawab dengan tenang. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keributan di ruang kegiatan. Bukankah Fang Yu terlalu sombong? Lawannya adalah Han Zixian, dan dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak perlu menggunakan tangannya. Ini bukan lagi kesombongan, ini kebodohan. Konsekuensi dari memaksakan diri untuk pamer adalah membuat Han Zixian marah dan dipukuli lebih parah. Benar saja, setelah mendengar kata-kata tersebut, senyuman di wajah Han Zixian langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin yang dipenuhi niat membunuh. Sebagai tuan muda dari perguruan bela diri keluarga Han dan seorang berbakat yang sedang naik daun di dunia bela diri kota Jianghai, dia belum pernah diprovokasi seperti ini sebelumnya. Dia tidak akan pernah menyerah sampai Fang Yu dipukuli hingga bertekuk lutut dan memohon belas kasihan hari ini. "Fang Yu, kau mencari kematianmu sendiri." Begitu dia selesai berbicara, Han Zixian bergerak. Terdengar sorak-sorai di ruang kegiatan. "Bunuh dia! Bunuh bajingan sombong ini!" Jiang Yue berdiri di tengah kerumunan, menatap Fang Yu di atas panggung dengan mata dingin. Selama Han Zixian dapat mengalahkan Fang Yu, dia akan memiliki cara untuk menyelamatkan dunia. Kembali ke posisi ayahnya. Karena Han Zixian pernah mendekatinya sebelumnya, namun ditolak olehnya. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkan Han Zixian, seorang idiot bela diri, dan hanya ingin berkencan dengan orang kaya generasi kedua, jadi dia memilih He Donglin. Namun sekarang dia mengerti bahwa tinju adalah hal yang nyata. Di atas ring, Han Zixian sudah tiba di depan Fang Yu dan meninju Fang Yu dengan cepat. Gaya tinju keluarga Han cukup terkenal di dunia seni bela diri, dan karakteristiknya adalah kecepatan, ketepatan dan kekejaman. Dalam waktu yang dibutuhkan orang lain untuk melontarkan satu pukulan, keterampilan tinju keluarga Han dapat melontarkan 3 pukulan, dan kekuatannya tidak lebih lemah. Pada usia ini, Han Zixian pada dasarnya tak terkalahkan di kota Jianghai, dan justru keterampilan unik inilah yang ia andalkan. Set, set, set. Terdengar suara tinju yang keras di udara. Menghadapi pukulan Han Zixian, Fang Yu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menghindar dengan mudah. Amplitudo penghindarannya sangat kecil, tetapi dia berhasil menghindari pukulan Han Zixian dengan tepat setiap saat. Han Zixian bisa melancarkan 3 pukulan dalam 1 detik, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Fang Yu. Setelah melancarkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut, dia masih belum mengenai Fang Yu. Wajah Han Zixian sedikit berubah dan dia merasa sedikit aneh.
Jadi, Han Zixian menggertakkan giginya dan memukul dengan sekuat tenaga lagi. Kali ini, kecepatan meninju jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun Fang Yu tampaknya mampu memprediksi lokasi setiap pukulan Han Zixian. Ia dengan mudah menghindari pukulan demi pukulan Han Zixian dengan mencondongkan tubuhnya ke samping. Sialan, buat apa sembunyi-sembunyi terus? Kalau berani, langsung saja bertindak. Teriak salah seorang anggota asosiasi dari antara hadirin. Benar sekali, bertarung dengan tegak di atas ring tetapi hanya menghindar bukanlah pria sejati. Teriak seorang anggota perempuan. Fang Yu, jika kamu punya nyali, jangan bersembunyi. Hadapi Han Zixian secara langsung. Sekelompok siswa yang menonton kesenangan di belakang juga berteriak. Bab 49 Yang Jian keluar dari pengasingannya. Maumu. Setelah menghindari pukulan Han Zixian lagi, Fang Yu tersenyum dan tiba-tiba mengangkat kakinya, menendang perut Han Zixian. Han Zixian yang tengah berkonsentrasi menyerang tiba-tiba mengubah ekspresinya dan tidak sempat membela diri. Ah! Han Zixian menjerit dan terlempar ke belakang, memutuskan tali samping ring, dan menghantam tembok di belakangnya dengan keras disertai suara tumpul. Ledakan. Han Zixian tergeletak di tanah dengan genangan darah di wajahnya. Melihat pemandangan ini, ruang kegiatan menjadi sunyi. Apakah ini, akhirnya? Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Fang Yu yang berdiri di atas panggung dengan kedua tangannya masih di belakang punggungnya. Kemudian, mereka melihat Han Zixian yang tergeletak di tanah dan masih berdarah. Mereka mengucek mata, mengira mereka melihat sesuatu. Tetapi suara ratapan dari Han Zixian membuktikan bahwa semua yang terjadi sekarang adalah nyata. Tuan muda perguruan bela diri keluarga Han, seorang jenius bela diri, Han Zixian, yang berada pada tingkat ke-7 ilmu bela diri bawaan, dikalahkan oleh Fang Yu hanya dengan satu tendangan. Wajah semua orang berubah, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Awalnya mereka ingin melihat akhir menyedihkan Fang Yu, tetapi tanpa diduga, mereka melihat penampilan Han Zixian yang menyedihkan. Akhir cerita ini sungguh di luar dugaan semua orang. Terutama Jiang Yue, yang wajahnya berubah pucat saat ini. Dia juga ingin Han Zixian mengalahkan Fang Yu, dan kemudian dia akan menemukan cara untuk bersama Han Zixian, dan kemudian membiarkan Han Zixian memaksa Fang Yu untuk mengambil alih posisi Jiang Zhenlong. Tetapi sekarang, rencananya menjadi salah. Han Zixian sama sekali bukan tandingan Fang Yu. Presiden, para anggota Persatuan Sanda baru tersadar saat ini, dan segera berlari ke arah Han Zixian dan membantunya berdiri. Han Zixian meratap, hidungnya berdarah dan mulutnya penuh darah. Dia menatap Fang Yu di atas panggung, dan matanya dipenuhi dengan kengerian dan kebencian yang tak berujung. Dia dipukuli sampai babak belur di depan banyak orang. Bagi dia yang memiliki harga diri yang kuat, ini adalah penghinaan yang sangat besar. Terutama saat melihat ekspresi Fang Yu yang acuh tak acuh, seolah tidak menganggapnya serius sama sekali, Han Zixian sangat marah hingga menggertakkan giginya. Tetapi dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Fang Yu. Kekuatan tendangan Fang Yu tadi benar-benar mengerikan. Hanya karena aku bukan lawanmu, bukan berarti aku tidak bisa menghadapimu. Han Zixian tampak kesal dan memberi isyarat kepada anggota asosiasi di sebelahnya untuk membawa telepon selulernya. Han Zixian mengambil telepon, menahan rasa sakit di perutnya, dan memutar nomor. Halo, Saudara Cao Liang, saya Zixian. Saya mengalami beberapa masalah. Bisakah Anda datang ke sekolah saya? Apakah sekolah Anda dekat? Itu akan sangat membantu. Setelah menutup telepon, Han Zixian menatap Fang Yu yang berada di atas ring dengan mata penuh kebencian dan berkata, Fang Yu, bukankah kamu sangat sombong? Jangan pergi jika kamu punya nyali. Ketika kakak laki-lakiku dari sekolah bela diri keluarga Han tiba, aku akan membuatmu membayar harganya. Fang Yu tersenyum dan berkata, bukankah kita sudah sepakat untuk bertarung secara adil? Mengapa kamu meminta bantuan secepat ini? Han Zixian sudah kesal, dan ketika dia mendengar ejekan Fang Yu, dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Namun, dia menahan amarahnya. Dia dipukuli seperti ini, harga dirinya tidak ada gunanya lagi. Asal dia membuat Fang Yu membayar harganya dan berlutut memohon belas kasihan, dia bisa membalas dendam. Mendengar kata-kata Han Zixian, sekelompok siswa yang menonton kesenangan di belakang menjadi bersemangat lagi. Apakah ada yang datang dari perguruan bela diri keluarga Han?
Mungkinkah Han Zixian memanggil ayahnya? Fang Yu sekarang sudah dikutuk. Jika dia menyinggung Han Zixian, dia juga akan menyinggung Han Yueming, yang merupakan master setengah langkah. Ya, jika Han Yueming datang, Fang Yu benar-benar akan tamat. Hebat, Fang Yu akhirnya akan selesai. Mendengar Han Yueming-san, Fang Yu mengerti setelah mendengar kata-kata itu. Han Zixian adalah putra Han Yueming. Fang Yu tersenyum tipis, menganggapnya sangat menarik, lalu langsung duduk di atas panggung. Aku akan menunggu orang-orangmu datang. Melihat Fang Yu duduk, mata Han Yueming penuh dengan kegembiraan. Itu hebat. Dia takut Fang Yu akan pergi lebih awal. Selama Fang Yu tidak pergi, dia akan bisa membalas dendamnya nanti. Ketika Fatih Liu melihat Fang Yu duduk, wajahnya menjadi pucat. Dia cepat-cepat melangkah maju dan berteriak, "Fang Yu, ayo cepat. Sekarang kita sudah di sini, mengapa kamu terburu-buru pergi?" Kata Fang Yu. "Fang Yu, akan terlambat jika kita tidak pergi sekarang. Perguruan seni bela diri keluarga Han bukan main-main." Si gendut Liu begitu cemas hingga daging di wajahnya bergetar. Sekolah seni bela diri keluarga Han, memang hanya lelucon. Fang Yu tertawa saat mengingat hari ketika Han Yueming ditendang ke dinding olehnya. Mendengar ejekan Fang Yu terhadap perguruan bela diri keluarga Han Zixian menjadi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa, dan tidak ada yang dapat dia lakukan. Asal kakak senior Cao Liang datang, dia pasti bisa menghadapi si bajingan Fang Yu itu. Sekitar 3 menit kemudian, seorang pemuda masuk dari pintu dan melihat Han Zixian dengan darah di seluruh wajahnya. "Zixian, siapa yang membuatmu seperti ini?" Cao Liang berjalan cepat ke arah Han Zixian dan bertanya dengan wajah muram. "Kakak, laki-laki itu yang memukulku seperti ini." Han Zixian menatap Fang Yu di atas ring dengan penuh kebencian. "Aku akan membantumu membalas dendam." Mata Cao Liang dingin. Dia berbalik dan melihat cincin itu. Ketika Cao Liang melihat Fang Yu duduk di panggung, dia merasa bahwa dia tampak familiar. "Tunggu, apakah itu dia?" Cao Liang menggigil seluruh tubuhnya dan seketika terbangun, dengan lapisan keringat dingin di dahinya. "Bagaimana mungkin itu dia? Oh, itu kamu." Fang Yu juga melihat Cao Liang. Cao Liang adalah orang yang mengikuti Han Yueming di klub Shenlan malam itu. Salah satu dari 2 pemuda. "Tuan Fang," Cao Liang segera membungkuk dan memberi hormat pada Fang Yu. Setelah menyaksikan kekuatan Fang Yu hari itu, dia tahu bahwa orang ini tidak boleh tersinggung. Bahkan Han Yueming saja terluka parah karena tendangan, apalagi dia. Melihat Cao Liang tiba-tiba memberi hormat pada Fang Yu dan dengan hormat memanggil Fang Yu dengan sebutan Tuan Fang, semua orang yang ada di sana tercengang. "Tuan Fang, jika Zixian telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya minta maaf atas namanya," kata Cao Liang, masih membungkuk. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah orang-orang di sekitar mereka berubah total. Fang Yu memukul Han Zixian seperti itu, dan orang-orang dari sekolah seni bela diri keluarga Han harus meminta maaf kepada Fang Yu. Apa yang sedang terjadi? Jiang Yue benar-benar terkejut dan menatap kosong ke arah Fang Yu di atas panggung. Apa identitas orang ini? Kakak senior, kenapa kau? Han Zixian juga tercengang dan menatap Cao Liang dengan tak percaya. "Diam, cepat ke sini dan minta maaf pada Tuan Fang bersamaku." Cao Liang meraung, minta maaf pada Fang Yu. Mata Han Zixian penuh dengan kebencian. Dia dipukuli seperti ini, dan dia masih harus meminta maaf kepada Fang Yu. "Sama sekali tidak, kakak senior, aku tidak tahu apa hubunganmu dengannya. Aku akan langsung memberitahu ayahku tentang hal ini dan membiarkannya." Han Zixian masih berbicara. Cao Liang berjalan lurus ke arah pria itu dan menariknya. "Kakak senior Cao Liang, apa maksudmu? Aku tidak akan pernah meminta maaf kepada bajingan ini." Han Zixian berkata dengan keras. Cao Liang tampak sangat tidak senang dan menjawab, "Ayahmu terluka parah akibat tendangannya." Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di ruangan itu terkejut. Fang Yu benar-benar melukai Han Yueming dengan parah. Itu adalah Grandmaster setengah langkah. Keberadaan yang hanya bisa disamakan dengan Master bela diri. Han Zixian juga tercengang. Dia hanya tahu ayahnya dipukuli, tetapi dia tidak tahu siapa yang memukul ayahnya. Orang itu adalah Fang Yu. Aku. Han Zixian merasakan layar hitam di depan matanya dan pingsan.
Baginya, dalam situasi saat ini, pingsan adalah hasil terbaik. Wajah Cao Liang pucat, tetapi dia masih membungkuk pada Fang Yu dan tidak berani berdiri. Biarkan dia pergi ke kelas 2 besok dan meminta maaf kepada Liu Dong di depan semua orang. Jika dia gagal melakukannya, kata Fang Yu ringan. Saya pasti akan melakukannya. Saya pasti akan melakukannya. Cao Liang menjawab berulang kali. Bagus, Fatih. Ayo berangkat. Fang Yu melompat dari gelanggang, melingkarkan lengannya di bahu Fatih Liu, dan berjalan keluar di depan tatapan mata orang-orang di sekitarnya yang ketakutan. Kerumunan yang tadinya berdesakan di belakang secara otomatis memberi jalan bagi Fang Yu. Di mata mereka, Fang Yu saat ini bukan lagi seorang siswa biasa. Dia adalah iblis. Di antara pegunungan di Jiangnan Barat, di bawah air terjun. Sosok itu berdiri tepat di bawah air terjun, membiarkan derasnya air terjun menerpa tubuhnya. Sekitar 3 jam kemudian dia keluar dari bawah air terjun. Di depannya, di atas sebuah batu, berdiri seorang lelaki tua berjubah ungu. Orang tua itu berwajah tua, tetapi tatapan matanya setajam guntur, dan kebanyakan orang tidak berani menatap matanya. Kamu baru saja memasuki alam Grandmaster, dan fondasimu belum stabil. Kamu harus mengonsolidasikannya untuk beberapa waktu, kata lelaki tua itu. Saya harus keluar, kata pemuda itu. Apa kamu yakin? Orang tua itu mengangkat alisnya. Ya, saudara laki-laki saya dipukuli dengan parah, dan orang tua serta saudara perempuan saya tidak berani pulang. Jika saya tidak pulang, keluarga yang akan hancur. Pria muda itu berkata dengan dingin. Orang tua itu merenung sejenak, mengangguk, dan berkata, apa gunanya mempraktikkan Taoisme jika Anda tidak membalas dendam atas perseteruan keluarga Anda? Saya setuju dengan pendekatan Anda, silakan saja. Pemuda itu mengangguk, berbalik, dan meninju air terjun di belakangnya. Ledakan. Terdengar ledakan keras dan kolom air naik ke langit. Bab 50 bertemu Dingran di bar. Fang Yu dan Fatih Liu berjalan keluar gerbang sekolah bersama-sama. Fang Yu, terima kasih. Si gendut Liu menatap Fang Yu dan berkata dengan tulus. Dia tidak mempunyai banyak teman di sekolah, dan satu-satunya teman yang bersedia membelanya adalah Fang Yu. Tidak perlu. Kau dipukuli karena aku. Bagaimana lukamu? Jika perlu, kata Fang Yu. Tidak apa-apa. Kulit saya tebal dan saya tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Semuanya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Si gendut Liu tertawa. Baiklah kalau begitu. Aku pulang dulu. Fang Yu berkata, dan hendak berbalik dan pergi. Hei, Fang Yu, jangan pergi dulu. Kamu kelihatan sangat bahagia hari ini. Aku akan mentraktirmu makan dulu, lalu kita bisa pergi ke bar untuk minum bersama. Si gendut Liu menghentikan Fang Yu. Makan itu baik, tapi minum tidak, kata Fang Yu. Dia tidak tertarik pada alkohol. Tidak, sepupuku adalah seorang manajer di sebuah bar. Dia telah meneleponku beberapa kali dan memintaku untuk membawa teman-teman sekelasku ke tempatnya untuk bersenang-senang. Kata Fatih Liu dengan cemas. Sepertinya siswa SMA tidak diperbolehkan memasuki bar. Kata Fang Yu. Kalau kamu nggak ngasih tahu aku dan aku nggak ngasih tahu kamu, siapa yang tahu kalau kita pergi ke bar? Kata Fatih Liu sambil tersenyum. Ada jalan makanan ringan di dekat sekolah menengah atas Jianghai, yang menjual segala jenis makanan lezat. Fatih Liu dan Fang Yu datang ke sebuah warung makan, memesan 4 hidangan, dan mulai makan. Setelah selesai makan, waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 sore. Fang Yu, ayo pergi ke bar, kata Fatih Liu dengan bersemangat. Melihat Fatih Liu begitu gembira, Fang Yu tidak ingin merusak kesenangannya, jadi dia setuju. Keduanya naik taksi dan menuju ke Grand Bar di area pusat kota Jianghai. Bar ini sangat besar, dan ada banyak mobil mewah terparkir di tempat parkir di pintu masuk. Fang Yu dan Fatih Liu ingin masuk, tetapi dihentikan oleh petugas keamanan menghentikannya. Apakah kalian berdua, berusia di atas 18 tahun? Petugas keamanan itu bertanya sambil mengerutkan kening ketika melihat mereka berdua mengenakan seragam sekolah menengah. Sudah penuh, ini kartu identitas saya. Fatih Liu tampaknya sudah siap. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dari saku celananya dan menunjukkannya kepada petugas keamanan. Petugas keamanan itu menatap Fang Yu lagi dan berkata, bagaimana denganmu? Saya tidak membawa kartu identitas, tetapi saya jelas berusia di atas 18 tahun, kata Fang Yu.
Petugas keamanan itu menatap Fang Yu dengan curiga, seolah-olah dia mengira Fang Yu berbohong. Lagi pula, Fang Yu terlihat jauh lebih muda daripada Fatty Liu. Namun setelah ragu sejenak, dia membiarkan Fang Yu dan Fatty Liu masuk. Setelah memasuki bar, Fatty Liu melihat sekelilingnya dengan mata berbinar. Lampunya keren, musiknya menggelegar, dan lantai dansanya besar. Yang paling penting adalah ada banyak wanita cantik dan seksi dengan pakaian berani di bar itu, yang membuat Fatty Liu tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke bar, dan dia penasaran dengan segala hal, terutama wanita cantik. Fatty Liu dan Fang Yu menemukan tempat yang lebih sepi dan duduk. Aku akan mencari sepupuku. Kau tunggu saja di sini. Setelah mengatakan itu, Fatty Liu bangkit dan pergi. Fang Yu melihat sekelilingnya dengan bosan dan melihat seorang wanita duduk sendirian di depan bar tidak jauh dari situ. Wanita itu mengenakan kemeja ketat putih di tubuh bagian atas, rok pinggul hitam di tubuh bagian bawah, dan stoking hitam panjang di tubuh bagian bawah, menonjolkan sosoknya yang sempurna. Tentu saja, pakaian ini hanya dianggap konservatif dibandingkan dengan apa yang dikenakan wanita lain di bar. Namun karena penampilan wanita tersebut yang menonjol, ia tetap menarik perhatian banyak pria di sekitarnya. Namun, apa yang dipedulikan Fang Yu bukanlah pakaian wanita itu, melainkan wajahnya. Itu Ding Ran. Ding Ran, guru bahasa Inggris kelas utama. Transfer sendiri ke poin-poin penting. Setelah kelas, Fang Yu mengikuti beberapa kelasnya dan mendapati dia bersikap lembut dan pendiam. Aku tidak menyangka akan melihatnya di tempat seperti bar. Namun, setiap orang memiliki dua sisi, dan Fang Yu sangat menyadari hal ini. Jadi dia hanya melihat lebih dekat lalu mengalihkan pandangan. Fatty Liu segera kembali, diikuti oleh seorang pria berjas. Oh, kamu hanya membawa satu teman sekelas. Pria itu melihat bahwa Fang Yu adalah satu-satunya orang di meja itu, dan sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Dia meminta Liu Dong untuk membawa teman-teman sekelasnya karena dia ingin Liu Dong membawa sekelompok teman sekelasnya sehingga mereka bisa menghabiskan banyak uang di bar, yang akan sangat membantu penampilannya. Namun Liu Dong hanya membawa satu orang teman sekelasnya, dan teman sekelasnya ini berpenampilan biasa saja, sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Fang Yu, ini sepupuku, namanya Luo Yang. Fatty Liu memperkenalkan. Halo, Luo yang memaksakan senyum pada Fang Yu, lalu menoleh ke Fatty Liu dan berkata, Adong, kalau begitu kamu bisa mengajak teman sekelasmu bermain di sini. Aku akan menyapa tamu lainnya terlebih dahulu. Tunggu sebentar, sepupu, ini pertama kalinya kita ke bar dan kita tidak tahu jenis anggur apa yang ingin kita minum. Bisakah kamu merekomendasikan sesuatu kepada kami? Kata Fatty Liu. Haha, kalian berdua ingin minum anggur jenis apa? Lebih baik minum minuman yang lebih murah. Luo yang berkata sambil tersenyum. Kita sudah di bar, bagaimana mungkin kita tidak minum? Sepupu, tolong rekomendasikan sesuatu, kata Fatty Liu. Adong, aku benar-benar sibuk. Kamu lihat saja sendiri. Aku pergi sekarang. Luo yang berkata, berbalik dan pergi. Fatty Liu merasa sedikit malu dan berkata kepada Fang Yu, kamu, lihatlah daftar anggurnya. Fang Yu mengambil daftar anggur dan melihatnya. Ada botol-botol anggur asing dan anggur merah, yang sebagian besarnya. Harga terendah lebih dari 1.000 yuan per botol. Fatty Liu jelas tidak mampu membayar harga ini. 2 TS Long Island, silakan. Ini adalah koktail termurah di bar, hanya 60 yuan per gelas. Oke, Fatty Liu berlari ke bar untuk memesan. Beberapa saat kemudian, es teh Long Island Fang Yu dan Fatty Liu disajikan. Keduanya duduk di meja dan minum dengan tenang. Fatty Liu jelas tidak bisa minum banyak, dan wajahnya mulai memerah setelah dia meneguk 2 teguk. Fang Yu, biar ku beritahu, saat aku melihatmu menendang Han Zixian tadi, aku merasa sangat senang. Rasanya seperti, apakah itu guru cantik dari kelas utama, Ding Ran, yang duduk di sana? Kata Fatty Liu dengan terkejut ketika dia melihat Ding Ran duduk sendirian di bar. Fang Yu sudah melihatnya, tetapi tidak bereaksi. Mengapa dia datang ke tempat seperti ini? Kata Fatty Liu sambil menatap Ding Ran dengan mata terbelalak. Mungkin karena dia sedikit mabuk, suara Fatty Liu agak keras. Ding Ran sepertinya mendengar suaranya, berbalik, dan melihat Fang Yu sekilas. Apakah itu dia? Ding Ran menunjukkan senyum di wajahnya,
mengambil gelas anggur, berjalan ke arah Fang Yu, membawa aroma samar. Beraninya kalian berdua datang ke tempat seperti ini dengan seragam sekolah. Kalian benar-benar anak nakal. Dingran jelas-jelas sedikit mabuk, wajahnya memerah dan matanya sedikit kabur. Bagaimana seorang guru bisa berani berbicara tentang orang lain di tempat seperti bar? Fang Yu sedikit terdiam dan tidak menjawab. Fatih Liu sangat bersemangat. Di sekolah, dia sudah lama mendengar nama baik Dingran, tetapi sayang sekali Dingran hanya mengajar di kelas-kelas utama, jadi dia hanya bisa iri pada tetangganya. Tetapi sekarang, Dingran berdiri di depannya, berbicara kepadanya sambil tersenyum. Barnya sungguh tempat yang hebat. Membantu, dekatkan guru dan siswa. Dingran duduk tepat di sebelah Fang Yu. Fatih Liu hendak berbicara, tetapi Dingran menatap Fang Yu dan bertanya, teman sekelas Fang Yu, setiap kali aku melihatmu sebelumnya, aku selalu memiliki perasaan yang sangat aneh, seolah-olah aku pernah bertemu denganmu di suatu tempat.